Bab 1. Tahun 2216 dari kalender Wushen. Wu Yuk, tempat tertinggi di tanah Tianwu. Angin hitam meraung liar, dan langit terkoyak dengan luka besar. Itu ganas dan menakutkan. Itu mengisi celah kekosongan hitam, seperti binatang buas yang tak kenal lelah, melahap semua yang bisa ditelannya. Ini adalah salah satu dari 7 daerah terlarang di benua Tianwu, yang terletak di lembah kematian wilayah Wu. Di lembah kematian, badai kekosongan yang mengerikan mengamuk sepanjang tahun dan tidak pernah berhenti. Itu telah melahap ribuan nyawa orang kuat selama puluhan ribu tahun. Bagaikan penggiling daging, mencekik semua kehidupan yang memasukinya. Ada beberapa orang di sini, bahkan yang paling percaya diri pun tidak akan datang ke sini. Badai kekosongan yang luas sudah cukup untuk merobek orang kuat dari Kaisar 9 hari menjadi berkeping-keping dengan mudah. Kenapa, Sangguan Sier, Feng Shaoyu, mengapa kamu mengkhianatiku? Qin Chen, berlumuran darah, berdiri di tebing di depan lembah kematian. Dia memandang seorang pria dan seorang wanita di depannya dengan marah. Mata dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Hati dan pisau seperti rasa sakit. Qin Chen, legenda benua Tianwu, adalah apoteker kelas 9, master pembuluh darah kekaisaran peringkat 8 dan Kaisar Wu Kaisar peringkat 8. Dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil. Dia telah kehilangan denyut nadinya dan tidak dapat berlatih. Tapi dia dilahirkan untuk mematahkan belenggu ini. Mulai dari Master Darah, dia mengubah hidupnya melawan surga. Dengan kekuatan limbah darah, dia naik ke puncak gunung. Dia berjalan keluar dari jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi orang pertama dalam sejarah. Pada usia 26, Qin Chen pergi ke Gunung Tianzhen sendirian. Setelah 49 hari berjalan melalui 9.981 langkah arai, Qin Chen menjadi satu-satunya master dari arai yang telah melewati Gunung Tianzhen selama ribuan tahun. Pada usia 28, ia menerobos master kekaisaran pemurnian obat kelas 9 dan menjabat sebagai penatua kehormatan Aula Apoteker di daratan Cina. Pada usia 30 tahun, ia terkenal di Cina daratan atas prestasinya dalam 8 tingkat master pembuluh darah, dan bahkan memilih 10 master pembuluh darah teratas di Menara Darah. Menjadi legenda tertinggi di daratan, dia memiliki kecantikan bernama Sangguan Sier, yang dikenal sebagai kecantikan di daratan Cina. Dalam 10 tahun terakhir, Qin Chen mengabdikan seluruh hidup dan matinya untuk membuat kemajuan kultivasi Sangguan Sier dengan pesat. Dia menjadi Kaisar Jiu Tianwu dan mencapai cerita yang bagus di daratan Cina. Dia memiliki saudara laki-laki bernama Feng Shaoyu. Dalam 10 tahun terakhir, Qin Chen mencurahkan seluruh energinya untuk membantunya membangun kerajaan Suanyuan yang terkenal. Tetapi ketika dia membantu Hong Yan dan orang kepercayaannya berdiri di atas daratan, mereka benar-benar mengkhianatinya bersama. Hari itu, dalam tidurnya, Sangguan Sier tiba-tiba menikam tubuh Qin Chen dengan tentara kaisar yang disempurnakan olehnya. Pada saat yang sama, Feng Shaoyu, yang telah lama menunggu, langsung masuk ke istananya dan membuat langkah yang kuat. Qin Chen tertangkap basah dan terluka parah. Dia keluar dari istana sepanjang jalan dan melarikan diri selama 3 hari 3 malam. Namun pada akhirnya, mereka dikejar sampai mati ngarai. Pada saat ini, Qin Chen sudah kelelahan, meridiannya rusak, dan dia sekarat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Tapi dia tidak mengerti mengapa kedua pria itu, yang dia anggap paling akrab, harus bergandengan tangan untuk mengkhianatinya. Mengapa? Sangguan Sier yang cantik, seperti peri dalam lukisan, tersenyum dan bersandar di pelukan Feng Shaoyu ketika Qin Chen tidak mau bertanya. Tangan besar Feng Shaoyu langsung menyentuh pinggang Sangguan Sier. Mata Qin Chen melebar dan wajahnya menunjukkan warna yang luar biasa. Di bawah keterkejutan pikirannya, dia tiba-tiba menyemburkan seteguk darah dan mendesis, "Kalian berdua tiba-tiba." Sangguan Sier mencibir dan menatap Qin Chen dengan sedih. Dia berkata sambil mencibir, "Sebelum aku mengenalmu, aku telah jatuh cinta pada Shaoyu. Alasan mengapa aku bersamamu adalah untuk memanfaatkanmu. Apakah kamu pikir aku sangat menyukaimu?" "Haha, salah." Sangguan Sier menatap Qin Chen dengan getir, "Setiap kali aku bersamamu, aku merasa jijik. Jika bukan karena kamu dapat membawa manfaat bagiku dan Shaoyu, aku terlalu malas untuk menyerah denganmu. Dalam 10 tahun terakhir, setiap gerakanmu telah menjadi rencana Shaoyu dan aku. Selama bertahun-tahun, kamu terobsesi untuk berlatih dan memperbaiki obat-obatan. Kamu sering diam dan memberiku banyak kesempatan untuk bergaul dengan Shaoyu. Kami telah lama sepakat bahwa ketika kami menjadi Kaisar 9 hari, kamu akan mati. Akhirnya, dengan bantuanmu, aku menjadi Kaisar 9 hari, dan Shaoyu mendirikan kerajaan Suanyuan.
Kami akhirnya bisa bersama secara terbuka dan jujur. Itu sebabnya, Sangguan Sier tertawa, tawa itu penuh dengan kesombongan nakal, kebencian dan ketidakpedulian. Dan Qin Chen tahu bahwa Sangguan Sier yang lembut dan berbudi luhur, sangat berbeda. Wajah Qin Chen seperti abu. 10 tahun kemudian, wanita itu sangat berhati-hati sehingga dia bisa dekat dengannya. Menertawakan diri sendiri, tetapi tidak merasa, hanya tahu membayar yang tulus. Tapi tidak menyangka, 10 tahun ini aslinya hanya tipuan. Hati Qin Chen seperti 1000 anak panah menembus jantung. Lebih lagi, benci. Wajah yang familiar itu, pada saat ini sangat aneh. Bahkan wajah cantiknya pun menjadi jelek. Kakak yang baik, sekarang Anda tahu mengapa mulut Feng Xiaoyu terangkat dan senyumnya berbahaya. Untuk mencapai tujuan ini, saya telah bertahan selama 10 tahun, dan saya tidak akan ragu untuk menyerahkan wanita saya kepada Anda. Setiap kali saya melihat Anda dan dia berlama-lama bersama, saya bersumpah bahwa ketika waktunya sudah matang, saya akan membunuh Anda dan membuat Anda kehilangan segalanya. Kekayaan, status, dan wanita Anda semuanya milik saya. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Mata Feng Xiaoyu penuh dengan pembunuhan telanjang. Dia menatap gelang penyimpanan di pergelangan tangan kanan Qin Chen, menunjukkan tampilan serakah. Dia berkata dengan senyum bangga, "Jangan khawatir. Ketika kamu mati, aku akan menerima semua yang kamu miliki, terutama hal-hal yang kamu dapatkan di tanah terlarang, dan wanitamu." Senyum jahat Win Xiaoyuan, tangan ramping, langsung menyentuh pantat kaya Sangguan Sier, pasangan pria dan wanita ini. Lalu di depan Qin Chen, terkikik. Mata Qin Chen dingin dan senyum sedih. Kedua orang itu, yang dianggap sebagai kerabat dekat, telah menipunya sepanjang waktu dan melahap seluruh hidupnya dalam pengasingannya. Namun, dia tidak menyadarinya. Begitulah akhirnya, Qin Chen tertawa. Dia menertawakan pria dan wanita anjing itu, tercela. Tertawakan dirimu sendiri, idiot bodoh. Tertawa dan tertawa, 2 garis darah dan air mata keluar dari sudut matanya. Dia berdiri perlahan, matanya penuh kebencian dan memelototi 2 orang di depannya. Tidak ada kesedihan yang lebih besar dari kematian. Dia benci bahwa jika dia punya kesempatan, dia akan saling membunuh. Tetapi, tidak ada kesempatan. Qin Chen melihat celah kosong yang keras di belakangnya. Di mata sepasang pria dan wanita anjing, dia melompat dan ditelan oleh celah kosong yang tak berujung. Sebelum dia meninggal, mata Qin Chen dingin dan mulutnya mencibir. Ingin barang-barangnya, kehidupan selanjutnya. Angin bertiup dan kehampaan pecah. Di tebing, hanya deru angin Xiaoyu dan Sangguan Sier yang bergema untuk waktu yang lama. Tanah Tianwu, negara bagian Qi, Istana Dingwu. Sangguan Sier, Feng Xiaoyu, aku benci kalian. Seorang pria muda tiba-tiba bangun dari tempat tidur berlapis emas dan duduk dengan marah. Matanya lebar dan matanya seperti bintang dingin, dari mana ia memancarkan cahaya kebencian yang tak terlupakan dan meneteskan keringat dingin. Di tempat tidur, pemuda itu mengepalkan tangannya erat-erat dan membiarkan kukunya masuk jauh ke telapak tangannya, tetapi dia tidak merasakan sakitnya. Untuk waktu yang lama, dia kembali ke pikirannya, menatap ranjang antik dan atap di depannya, dan tidak bisa berkata-kata. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sudah mati? Rasa sakit yang kuat tiba-tiba datang dari pikiran Qin Chen, sehingga dia meraung kesakitan. Seiring dengan rasa sakit datang memori baru. Aku terlahir kembali. Segera Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dan mengerti apa yang terjadi. Meskipun dia adalah kekuatan teratas di daratan, dia tidak dapat dipercaya saat ini. Dalam kenangan, sekarang, 2516 tahun sejak kalender Wusen, 300 tahun telah berlalu sejak dia jatuh di kehidupan sebelumnya. 300 tahun telah menyaksikan perubahan besar. Setelah Kekaisaran Suanyuan, di bawah pengembangan Feng Xiaoyu, menjadi dinasti kekaisaran pertama di daratan, yang terkenal di seluruh dunia. Mantan Sangguan Sier, bagaimanapun, mendirikan istana berkabut dan mulai disebut Permaisuri Lingbo, menikmati kekaguman ratusan juta orang. Dengan obat ajaib yang ditinggalkan oleh Qin Chen, mereka telah menjadi eksistensi tertinggi di daratan. Ketika mereka datang ke dunia dan menginjakan kaki mereka, seluruh benua akan bergetar 3 kali. Qin Chen, bagaimanapun, dilahirkan kembali di negara terpencil di daratan. Tuhan biarkan aku menjalani kehidupan lagi. Sangguan Sier dan Feng Xiaoyu, tunggu. Aku Qin Chen kembali, dan mimpi burukmu akan datang. Suatu hari aku Qin Chen secara pribadi akan menginjakan kaki di area bela diri dan memulihkan semua sesuatu. Qin Chen mengepalkan tinjunya dan bersumpah ke surga di kamar yang sederhana dan mulia ini.
Niat kuat untuk membunuh berubah menjadi angin puyuh yang tak terlihat di atas ruangan untuk waktu yang lama. Anak debu. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang wanita cantik dengan jubah bersih dan jepit rambut datang dengan cemas. Melihat Qin Chen bangun di tempat tidur, matanya yang cemas tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Bagus, Chener, kamu akhirnya bangun. Ibuku khawatir. Dengan air mata di bulu matanya yang panjang, wanita cantik itu memeluk Qin Chen dan mulai menangis. Tapi dalam tangisnya, dia penuh dengan sukacita. Pelukan hangat membungkus Qin Chen, yang membuatnya terbangun. Dia penuh dengan kebencian di hatinya, dan entah bagaimana menimbulkan sedikit kehangatan. Wanita cantik bernama Qin Yueqi, adalah putri Raja Wu dari Qi dan ibu dari Qin Chen. Pemilik asli tubuh ini juga disebut Qin Chen, karena dia berkelahi dengan orang-orang di Tianxing Chou League of Wangdu. Akibatnya, dia jatuh ke platform pertempuran, menghancurkan kepalanya, dan koma selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, dia secara tidak sengaja ditempati oleh jiwa Qin Chen 300 tahun yang lalu dan memiliki yang kedua. Chener, kamu sudah koma selama 3 hari 3 malam. Kamu membuat ibumu takut sampai mati. Di masa depan, ibumu tidak akan membiarkanmu bertindak begitu gegabah. Apakah kamu mendengarku? Jika kamu tidak di sini, bagaimana ibumu bisa hidup sendiri? Wanita cantik itu membelai pipi tipis Qin Chen, dan matanya menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Melihat wanita cantik itu, jiwa Qin Chen tergerak oleh perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen di kehidupan sebelumnya hanyalah seorang yatim piatu. Dia tidak menyangka bahwa Tuhan akan membiarkan dia menjalani seluruh kehidupan lagi, dan memberinya seorang ibu. Dalam memori asli tubuh ini, ibunya Qin Yueqi sangat baik padanya. Dia bisa digambarkan sebagai orang yang teliti. Perasaan antara ibu dan anak itu sangat harmonis. Setelah kelahiran kembali Qin Chen, jiwa menyatu dengan jiwa tubuh asli, dan secara alami memiliki semua emosi tubuh asli. Melihat wanita cantik yang khawatir dan menangis di depannya, Qin Chen merasakan ledakan kegembiraan di hatinya, dan berkata, "Ibu, anak itu tidak akan pernah gegabah lagi, sehingga ibunya akan mengkhawatirkannya." Petik 2. Setelah mengatakan ini, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah meletakkan batu di dalam hatinya. Jiwanya rileks untuk sementara waktu, dan jejak perbudakan yang tersisa pada awalnya menghilang sepenuhnya. Qin Chen tahu bahwa ini adalah kesadaran asli Qin Chen. Setelah mengetahui idenya, itu benar-benar menghilang. Mulai sekarang, Qin adalah satu-satunya yang memiliki kesadaran. Bab 2. Itu bagus. Wanita cantik itu menatap Qin Chen dengan lembut, seolah-olah hanya putranya sendiri yang tersisa di matanya. Chener, beritahu ibumu bagaimana kamu berduel dengan keluarga Adipati Wei Qihou. Apakah seseorang dengan sengaja menjebakmu? Qin Yueqi mengerutkan kening dan menatap Qin Chen, dan wajahnya khawatir. Tidak, itu anak laki-laki itu. Aku akan melawannya sendiri. Qin Chen menundukkan kepalanya, mata tapi sangat dingin. Bahkan, Wei Zhen menghinanya sebagai binatang buas dan ibunya sebagai wanita murahan di kampus. Dia sangat marah sehingga dia naik ke panggung untuk bertarung dengannya. Sekarang tampaknya ini adalah konspirasi melawannya. Karena begitu Wei Zhen berkuasa, dia diracun. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya, dengan karakter ibunya, dia pasti akan menemukan keluarga Wei Qihou untuk berjuang keras. Tetapi sekarang situasi ibunya sangat sulit. Ketika Qin Yueqi masih muda, dia dikenal sebagai kecantikan pertama di negara bagian Qi. Dia adalah objek dari banyak pangeran dan pangeran di ibu kota. Mak Comblang yang mengusulkan pernikahan melanggar ambang batas dengan hadiah. Bahkan orang-orang kudus saat ini telah mendengar tentang kecantikan Qin Yueqi dan berniat untuk menerimanya sebagai selir kekaisarannya. Tapi Qin Yueqi saat ini, tiba-tiba lari dari rumah, berkeliaran di dunia, menghilang di mata publik. 3 tahun kemudian, Qin Yueqi kembali ke keluarga Qin bersama Qin Chen, yang baru saja lahir. Hal ini telah menyebabkan kegemparan di seluruh Wangdu. Di seluruh tanah Tianwu, adalah hal yang sangat tabu untuk dipermalukan. Itu termasuk pelanggaran moralitas perempuan. Di beberapa tempat terpencil dan barbar, kandang babi perlu direndam. Pada saat itu, keluarga Qin sangat marah sehingga mereka hampir tidak membunuh Qin Yueqi. Itu adalah Qin Batian, Raja Dingwu, yang juga kakek Qin Chen. Mereka menerima Qin Yueqi dan Qin Chen atas nama darah keluarga Qin. Namun, seluruh istana Dingwu memandang dingin Qin Yueqi dan Qin Chen, percaya bahwa Qin Yueqi adalah aib bagi seluruh keluarga Qin. Jadi kehidupan Qin Yueqi di keluarga Qin sangat buruk. Jika tidak, Qin Chen tidak akan koma selama 3 hari 3 malam, tetapi tidak ada dokter yang datang untuk memeriksanya.
Chener, meskipun kamu tidak membangkitkan darahmu kali ini, itu tidak masalah. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, jangan bertarung dengan orang lain secara impulsif. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi pria yang kuat, bukan apa-apa. Ibumu akan selalu melindungimu. Qin Yuechi melihat debu Qin yang lemah di tempat tidur dan menghela nafas sedikit. Hidungnya kembali asam. Anak debu karakter yang begitu kuat, jika Anda tidak dapat menyelesaikan simpul ini, saya khawatir akan ada kecelakaan di masa depan. Tidak ada darah kebangkitan. Dengan menggabungkan memori tubuh ini, Qin Chen langsung mempelajari sesuatu tentangnya. Ternyata pemilik tubuh ini, dengan bakat seni bela diri yang baik, diterima di perguruan tinggi Tianxing dari perguruan tinggi pertama negara bagian Qi dengan hasil yang sangat baik. Hanya dalam beberapa upacara kebangkitan darah di kampus dia gagal membangkitkan darah. Beberapa hari yang lalu, perguruan tinggi memiliki kebangkitan darah lagi untuk para siswa. Qin Chen masih belum bangun. Tanah Tianwu, menghormati darah, tidak bisa menjadi sangat kuat tanpa membangkitkan darah. Pemilik tubuh ini sangat terkejut setelah mendengar berita itu. Dia ingin menjadi lebih kuat untuk mengubah situasi dia dan ibunya di istana. Namun, Tuhan membuat lelucon seperti itu padanya. Di bawah serangan itu, dia depresi, kacau dan tertekan setiap hari. Oleh karena itu, Qin Yuechi berpikir bahwa duel Qin Chen dengan Wei Zhen adalah karena kurangnya kesadaran dan suasana hati yang buruk. Ibu, kamu dapat yakin bahwa kemunduran seperti itu tidak akan menjatuhkan anak itu. Qin Chen merasakan perhatian Qin Yuechi, matanya menjadi lembut dan tersenyum. Dia tidak menghibur Qin Yuechi. Bukan apa-apa baginya. Penguasa darah peringkat 8, yang tidak bangun. Qin membersihkan senyum cemerlang itu. Biarkan hati Qin Yuechi dengan cara yang hangat dan berpikiran luas, jadi, ibu tenang. Qin Yuechi baru saja akan mengatakan sesuatu lagi. Tiba-tiba, bang-bang, ada ketukan di pintu, dan itu sangat keras sehingga hampir menendang dengan kaki mereka. Qin Yuechi dengan cepat membuka pintu. Seorang gadis pelayan dengan mantel kulit tikus perak melangkah ke dalam ruangan. Nona, bagaimana butuh waktu lama untuk membuka pintu? Gadis pelayan itu berkata dengan tidak puas. Meskipun dia memanggil wanita tertua di mulutnya, dia tidak terlihat hormat sama sekali. Ruch Chener, dia baru saja bangun dan tubuhnya masih lemah. Tolong pelankan suaramu. Jangan ganggu Chener, kata Qin Yuechi. Setelah mendengar ini, pemerah pipi melirik Qin Chen di tempat tidur secara tak terduga, dan senyum mencibir muncul di sudut mulutnya. Tuan Chen yang bangun. Selamat. Dia mengucapkan selamat, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. Matanya dingin, seolah Qin Chen berutang uang padanya. Pembantu, bernama pemerah pipi, adalah salah satu bibi besar Qin Chen, Nyonya Zhao. Keluarga Qin adalah seorang yang setia dan syahid. Nenek moyangnya adalah jenderal selama beberapa generasi. Mereka berjuang untuk negara Qi yang hebat dan membuat pencapaian yang cemerlang. Bagi generasi kakek Qin Chen, Qin Batian, momentumnya mencapai puncaknya, dan dia dinobatkan sebagai Raja Dingwu oleh Raja Qi dan mendirikan kediamannya. Qin Yuanhong, putra Qin Batian, adalah paman Qin Chen. Dia diberkati oleh leluhur Mongolia, dan diberikan Pinghou oleh Raja Qi untuk memimpin istana Dingwu. Oleh karena itu, bibi besar Qin Chen telah menjadi nyonya istana Dingwu. Hanya saja, Nyonya Zhao, bibi besar Qin Chen, selalu sangat muak dengan Qin Chen dan Qin Yuechi. Dia berpikir bahwa mereka telah menodai reputasi istana Dingwu dan mencoba segala cara untuk mengusir mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Chen menatap Ruch dengan dingin. Tuan Chen, jangan sentimental. Ruch menatap Qin Chen dengan heran. Mantan Qin Chen tidak berani berbicara dengannya seperti ini. Bagaimana dia mendapatkan kembali kehidupan kali ini dan menjadi begitu berani? Nona, istri saya menduga bahwa Anda berada di sini dengan Tuan Chen. Anda memang benar. Anda tidak boleh melupakan perjanjian dengan istri Anda. Tubuh Qin Yuechi bergetar. Jejak penghinaan melewati matanya, dan wajahnya tampak pucat. Dia memandang Qin Chen dan menutupinya dengan selimut sutra. Dia berdiri dan berkata dengan suara lembut, anak debu, ibumu akan pergi berkunjung. Kamu dapat beristirahat dengan baik. Kemudian dia berbalik dan keluar. Visi seperti apa yang dilihat Qin Chen? Secara alami, dia melihat gemetar Qin Yuechi pada saat itu. Dia merasakan sedikit ketidaknyamanan di hatinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, ibu, kemana kamu pergi? Aku akan pergi bersamamu. Qin Yuechi berhenti, menoleh, menyentuh wajah Qin Chen dengan tangan hangat, dan berkata sambil tersenyum, anak konyol, ibumu di istana. Jika kamu tidak keluar, kamu takut ibumu akan diganggu di istana. Bangun saja, jangan masuk angin dan jaga dirimu baik-baik.
Ibumu akan kembali ketika dia pergi. Petik 2. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, tidak ibu, beritahu anak itu apa yang telah Anda setujui dengan Nyonya Zhao. Wajah Qin Yueqi, dengan ragu-ragu, tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Satu sisi, Ruch berkata dengan tidak sabar, orang setengah mati. Jika Anda bertanya kepada saya apa yang Anda lakukan, saya akan memberitahu Anda secara langsung. Ibumu berjanji kepada istri kami untuk bertemu Tuan Qi hari ini. Sekarang Tuan Qi telah tiba di ruang tamu dan akan tunggu dia lewat. Apa, Zhao Qirui, Zhao Feng, brengsek, telah memaksa ibumu untuk melihat pelacur ini. Tidak ada yang tahu bahwa Zhao Qirui adalah pangeran paling konyol di negara bagian Qi. Dia mengembara di tempat asmara sepanjang tahun. Istri dan selirnya berkelompok, dan ada gadis penyanyi dan gadis penari di mansion. Dia cabul sepanjang hari, jadi dia disebut tuan yang romantis. Zhao Qirui telah ngiler melihat kecantikan ibunya. Dia menolak beberapa kali ketika dia datang berkunjung. Siapa tahu, Zhao Feng bahkan mengundang pelacur tua ke rumahnya, yang terlalu berlebihan. Qin Chen menatap Ruch dengan ganas, di matanya memancarkan dua cahaya dingin. Cara marah. Masih memilikimu pelayan murahan ini, keluar dari sini untukku. Apa yang kamu katakan? Ruch sangat marah sehingga dia menunjuk ke Qin Chen, tetapi dia takut dengan mata Qin Chen dan tidak berani membuka mulutnya. Sebaliknya, dia berkata dengan marah kepada Qin Yueqi, Nona, apakah itu cara Anda mengajar anak-anak Anda? Ada juga hal-hal tentang Anda dan Raja Qi, tetapi Anda berjanji di awal hari. Apakah Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda? Petik 2. Ibuku setuju. Bagaimana itu mungkin? Dalam ingatanku, ibuku sangat jijik dengan Zhao Qirui dan khawatir tentang pengejarannya. Bagaimana Anda bisa berjanji untuk bertemu dengannya? Dia ingin mendengar jawaban negatif dari mulut ibunya sendiri. Tetapi dia melihat tubuh Qin Yueqi bergetar, dan dia lambat untuk berbicara. Anak debu, kamu baru bangun. Istirahat dulu. Jangan sakiti badan, itu tidak baik. Ibu lihat saja. Tidak akan bagaimana. Akhirnya, Qin Yueqi berkata dengan susah payah. Qin Chen memandang Qin Yueqi dengan tidak percaya dan berkata dengan cemas, Ibu, mengapa? Anda tidak mengenal Zhao Qirui. Jika Anda pergi keluar untuk melihatnya, itu seperti seekor domba di mulut harimau. Mengapa, Tuan Chen, kamu masih memiliki wajah untuk bertanya mengapa? Ruch memandang Qin Chen dengan wajah sarkastik, kamu berkelahi dengan orang-orang secara pribadi. Kamu tidak sadar, kamu tidak bisa hidup. Ibumu yang baiklah yang berlutut untuknya, suatu malam di luar pintu istri kami. Dia memohon padanya untuk mengembalikan pil ajaib. Nyonya Zhao baik dan menyetujui permintaan wanita tertua. Anda masih memiliki wajah untuk bertanya mengapa. Jika saya jadi Anda, saya akan dibunuh di sini. Diam. Qin Yueqi tiba-tiba menatap pemerah pipi dan berkata dengan marah, Nyonya Zhao berjanji padaku untuk tidak mengatakan hal ini di awal. Kamu berani berbicara omong kosong. Qin Chen menatap ibunya yang marah, dan merasakan sakit di hatinya. Dia akhirnya mengerti bahwa ibunya telah berjanji pada Zhao Feng untuk menemui Zhao Qirui. Pil pemulihan, itu hanya pil kelas 2, hanya bernilai ribuan koin perak. Tapi ibuku menyerahkan martabatnya untuk pil ini. Hati Qin Chen terkejut, air mata di orbit lingkaran. Dia bangkit dari tempat tidur dan meraih Qin Yueqi, yang siap untuk pergi. Dia menggigit giginya dan berkata, Ibu, kami di sini. Tidak ada yang akan melihatmu. Jangan khawatir, mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan ibumu menderita lagi. Dan aku tidak akan membiarkanmu melihat Zhao Qirui, bajingan tua bajingan itu. Qin Yueqi, tubuh sok, mata indah di air mata berkedip di Qin Chen menatap Ruch dengan dingin. Matanya seperti pisau tajam. Dia berkata dengan suara dingin, untukmu, sekarang keluar dari sini. Bab 3. Bajingan, kamu berani meneriakiku. Wajah Ruch dengan cepat naik ke lapisan pingsan yang marah. Marah di seluruh tubuh gemetar. Bahkan, bajingan kecil, dimarahi. Di istana, banyak pelayan dan pelayan memanggilnya bajingan kecil ketika mereka membahas Qin Chen secara pribadi. Namun, ketika menghadapi Qin Chen, tidak ada yang berani memanggilnya seperti itu. Namun, Qin Yueqi juga putri Raja Dingwu dan wanita tertua dari keluarga Qin. Tapi di bawah kemarahan Ruch dia tidak peduli tentang apapun. Dia menunjuk ke Qin Chen dan berkata dengan wajah sarkastik, panggil kamu Tuan Chen. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah tuan muda. Aku bah. Wajah Qin Yueqi menjadi putih dan biru besi. Dia menatap Ruch dengan marah dan berkata, Ruch, apa yang kamu sebut anak debu? Ingat identitasmu, hanya seorang gadis pelayan. Kamu, Nona, kamu bahkan memberi nilai padaku.
Ruch memandang Qin Yueqi dengan dingin, dan mencibir padanya tanpa rasa takut. Nona, jangan terburu-buru. Nyonya telah lama berharap bahwa Anda akan melanggar janji Anda dan memegang tangan Anda. Ayo, tolong bawa wanita tertua ke ruang tamu untuk saya. Jangan biarkan Nyonya dan tamu Anda menunggu lama. Bang, begitu suara merah itu jatuh, pintu ditendang terbuka. Dua penjaga keluarga Qin masuk dari pintu dan dengan cepat datang ke Qin Yueqi. Nona, ikut kami. Kedua penjaga mengangkat kepala mereka dan menatap Qin Yueqi dengan dingin. Jejak keserakahan melewati mata mereka. Mereka bilang akan menarik Qin Yueqi. Qin Yueqi adalah kecantikan alami. Meskipun bukan kehidupan yang baik dalam beberapa tahun terakhir, penampilannya yang unik menjadi semakin segar dan halus. Pria mana dalam keluarga Qin yang berbicara tentang wanita tertua, dia tidak mengeluarkan air liur. Dalam hal ini, sedikit minyak tampaknya, tidak ada yang bisa melihatnya. Aku melihat siapa yang berani memindahkan ibuku. Qin Chen dengan cepat mengambil pedang dari dinding. Bang, pedang itu keluar dari sarungnya. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Qin Yueqi. Pedangnya dimiringkan, dan dua dingin-dingin keluar dari matanya, yang jatuh pada kedua penjaga seperti pisau tajam. Momentum yang tak bisa dijelaskan mekar dari Qin Chen. Kedua penjaga itu merasa kedinginan, seolah-olah sedang diawasi oleh dewa kematian. Udara dingin langsung dari tulang belakang hantu ke langit. Seluruh tubuh entah kenapa membangkitkan lapisan merinding, yang membuatnya sulit bernapas, dan gerakan di tangan mereka juga stagnan. Apa yang sedang terjadi? Kedua penjaga itu saling memandang dengan tidak percaya. Pada saat ini, penampilan dan napas Qin Chen tidak berubah, tetapi mereka takut secara misterius. Tampaknya jika Anda tidak mendengarkannya, Anda akan mengalami mimpi buruk. Mereka tidak bisa tidak melihat Ruch. Kalian berdua sampah, satu debu Qin takut Anda. Jangan lupa, yang bertanggung jawab keluarga ini. Jika Anda tidak mengambil wanita tertua ke ruang tamu, Anda dapat disalahkan. Gas Dusan Ruchte memukul satu tempat. Bagaimana kedua orang ini ditakuti oleh Qin Chen, bajingan kecil. Kedua penjaga itu merasa tidak tahu malu. Mereka ditakuti oleh Qin Chen. Meskipun Qin Chen adalah tuan muda, dia lebih rendah dari pembantu rumah tangga biasa dalam hal posisinya. Apalagi dia selalu pemalu dan tidak berani membunuh ayam. Jika itu tersebar, bagaimana mereka bisa tinggal di keluarga Qin di masa depan? Memikirkan hal ini, seorang penjaga segera bersenandung dingin, melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, Tuan Chen, tolong hormati dirimu sendiri. Kami di bawah perintah Nyonya Zhao untuk membawa wanita tertua ke ruang tamu. Jika Tuan Chen berani menghalangi, kami tidak akan sopan. Tanpa diduga, Qin Chen tidak bergerak. Pedangnya berdiri di depannya, matanya dingin. Dia berkata, jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat mencoba ibuku. Suaranya, seolah-olah dari 9 neraka melompat keluar dari jenderal. Biarkan dua penjaga kaki, lagi untuk salah satu stagnasi. Qin Chen menatap Ruch lagi, dan berkata dengan suara galak, dan kamu, anjing itu menggertak orang, sombong dan lalim, berani sombong di depan ibuku, percaya atau tidak aku akan mengasingkanmu selama 3 tahun. Ribuli, menjadi pelacur, dan tidak bisa berbalik seumur hidup. Ruch terlihat kaku. Jika masalah sebenarnya akan muncul, Nyonya Zhao mungkin baik-baik saja, tetapi budak dan penjaga ini tidak akan pernah berakhir dengan baik. Oh, siapa yang akan mengasingkan siapa? Suara keras tiba-tiba terdengar, dan kemudian serangkaian langkah kaki datang dari luar pintu. Sekelompok pelayan berjubah kerajaan pertama-tama memasuki ruangan dan berdiri di kedua sisi, diikuti oleh seorang wanita parubaya dalam gaun istana yang terlihat anggun dan anggun dari kerumunan. Dia mengenakan jubah awan dengan benang emas, batu akik merah, koral dan jepit rambut giok. Di 10 jarinya yang ramping, dia mengenakan 4 atau 5 cincin batu mulia, emas dan perak. Di sampingnya, ada juga seorang pria parubaya dengan penampilan yang menyedihkan, sosok yang kembung, tetapi sangat kaya akan pakaian. Begitu dia masuk, matanya tertuju pada tubuh Qin Yueqi, dan matanya, yang sempit dan sempit, berbalik lurus tetapi tidak ada halak di mulutnya. Nyonya, Ruch melihat pria ini, ekspresi arogan sebelumnya tiba-tiba menyatu, wajahnya memutih, dan matanya sedikit ketakutan dan tertunduk. Ini adalah ibu dari keluarga Qin, Zhao Feng dan Nyonya Zhao. Di sebelahnya adalah Zhao Qirui, pangeran Qi romantis yang terkenal kejam. Nyonya Zhao memandang Ruch dengan dingin dan mendengus, saya tidak bisa melakukan hal kecil dengan baik. Bagaimana saya mengajari Anda di masa lalu? Ruch takut untuk berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, dan wajahnya menjadi pucat dan berkata, saya tidak kompeten. Tolong hukum istrimu, ayo mundur.
Sayang sekali, ya Bu. Ruch dengan cepat mundur ke satu sisi, gemetar dan menatap Qin Chen dengan pahit. Dia berkata dengan mencibir di dalam hatinya, binatang kecil. Sekarang wanita itu ada di sini. Bagaimana kamu bisa sombong? Nyonya Zhao memandang Qin Chen yang memegang pedang panjang dan berkata dengan suara dingin, saya tidak menyangka keponakan saya mengalami koma selama beberapa hari, dan menjadi sangat berani. Dia tidak hanya berani meminta bantuan manusia, hidup tetapi juga menempatkan aliran orang-orang saya 3.000 mil jauhnya untuk menjadi pelacur resmi. Haha, saya benar-benar ambisius. Orang-orang yang tidak tahu berpikir itu adalah putra tertua yang sah dari rumah Qin. Bab 3. Bajingan, kamu berani meneriakiku. Wajah Ruch dengan cepat naik ke lapisan pingsan yang marah. Marah di seluruh tubuh gemetar. Bahkan, bajingan kecil, dimarahi. Di istana, banyak pelayan dan pelayan memanggilnya bajingan kecil ketika mereka membahas Qin Chen secara pribadi. Namun, ketika menghadapi Qin Chen, tidak ada yang berani memanggilnya seperti itu. Namun, Qin Yueqi juga putri Raja Dingwu dan wanita tertua dari keluarga Qin. Tapi di bawah kemarahan Ruch dia tidak peduli tentang apapun. Dia menunjuk ke Qin Chen dan berkata dengan wajah sarkastik, panggil kamu Tuan Chen. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah tuan muda. Aku bah. Wajah Qin Yueqi menjadi putih dan biru besi. Dia menatap Ruch dengan marah dan berkata, Ruch, apa yang kamu sebut anak debu? Ingat identitasmu, hanya seorang gadis pelayan. Kamu, Nona, kamu bahkan memberi nilai padaku. Ruch memandang Qin Yueqi dengan dingin, dan mencibir padanya tanpa rasa takut. Nona, jangan terburu-buru. Nyonya telah lama berharap bahwa Anda akan melanggar janji Anda dan memegang tangan Anda. Ayo, tolong bawa wanita tertua ke ruang tamu untuk saya. Jangan biarkan Nyonya dan tamu Anda menunggu lama. Bang, begitu suara merah itu jatuh, pintu ditendang terbuka. Dua penjaga keluarga Qin masuk dari pintu dan dengan cepat datang ke Qin Yueqi. Nona, ikut kami. Kedua penjaga mengangkat kepala mereka dan menatap Qin Yueqi dengan dingin. Jejak keserakahan melewati mata mereka. Mereka bilang akan menarik Qin Yueqi. Qin Yueqi adalah kecantikan alami. Meskipun bukan kehidupan yang baik dalam beberapa tahun terakhir, penampilannya yang unik menjadi semakin segar dan halus. Pria mana dalam keluarga Qin yang berbicara tentang wanita tertua, dia tidak mengeluarkan air liur. Dalam hal ini, sedikit minyak tampaknya, tidak ada yang bisa melihatnya. Aku melihat siapa yang berani memindahkan ibuku. Qin Chen dengan cepat mengambil pedang dari dinding. Bang, pedang itu keluar dari sarungnya. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Qin Yueqi. Pedangnya dimiringkan, dan dua dingin-dingin keluar dari matanya, yang jatuh pada kedua penjaga seperti pisau tajam. Momentum yang tak bisa dijelaskan mekar dari Qin Chen. Kedua penjaga itu merasa kedinginan, seolah-olah sedang diawasi oleh dewa kematian. Udara dingin langsung dari tulang belakang hantu ke langit. Seluruh tubuh entah kenapa membangkitkan lapisan merinding, yang membuatnya sulit bernapas, dan gerakan di tangan mereka juga stagnan. Apa yang sedang terjadi? Kedua penjaga itu saling memandang dengan tidak percaya. Pada saat ini, penampilan dan napas Qin Chen tidak berubah, tetapi mereka takut secara misterius. Tampaknya jika Anda tidak mendengarkannya, Anda akan mengalami mimpi buruk. Mereka tidak bisa tidak melihat Ruch. Kalian berdua sampah, satu debu Qin takut Anda. Jangan lupa, yang bertanggung jawab keluarga ini. Jika Anda tidak mengambil wanita tertua ke ruang tamu, Anda dapat disalahkan. Gas Dusan Ruch Te memukul satu tempat. Bagaimana kedua orang ini ditakuti oleh Qin Chen, bajingan kecil. Kedua penjaga itu merasa tidak tahu malu. Mereka ditakuti oleh Qin Chen. Meskipun Qin Chen adalah tuan muda, dia lebih rendah dari pembantu rumah tangga biasa dalam hal posisinya. Apalagi dia selalu pemalu dan tidak berani membunuh ayam. Jika itu tersebar, bagaimana mereka bisa tinggal di keluarga Qin di masa depan? Memikirkan hal ini, seorang penjaga segera bersenandung dingin, melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, Tuan Chen, tolong hormati dirimu sendiri. Kami di bawah perintah Nyonya Zhao untuk membawa wanita tertua ke ruang tamu. Jika Tuan Chen berani menghalangi, kami tidak akan sopan. Tanpa diduga, Qin Chen tidak bergerak. Pedangnya berdiri di depannya, matanya dingin. Dia berkata, jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat mencoba ibuku. Suaranya, seolah-olah dari 9 neraka melompat keluar dari jenderal. Biarkan dua penjaga kaki, lagi untuk salah satu stagnasi. Qin Chen menatap Ruch lagi, dan berkata dengan suara galak, dan kamu, anjing itu menggertak orang, sombong dan lalim, berani sombong di depan ibuku, percaya atau tidak aku akan mengasingkanmu selama 3 tahun.
ribu li, menjadi pelacur, dan tidak bisa berbalik seumur hidup. Ruch terlihat kaku. Jika masalah sebenarnya akan muncul, Nyonya Zhao mungkin baik-baik saja, tetapi budak dan penjaga ini tidak akan pernah berakhir dengan baik. Oh, siapa yang akan mengasingkan siapa? Suara keras tiba-tiba terdengar, dan kemudian serangkaian langkah kaki datang dari luar pintu. Sekelompok pelayan berjubah kerajaan pertama-tama memasuki ruangan dan berdiri di kedua sisi, diikuti oleh seorang wanita parubaya dalam gaun istana yang terlihat anggun dan anggun dari kerumunan. Dia mengenakan jubah awan dengan benang emas, batu akik merah, koral dan jepit rambut giok. Di 10 jarinya yang ramping, dia mengenakan 4 atau 5 cincin batu mulia, emas dan perak. Di sampingnya, ada juga seorang pria parubaya dengan penampilan yang menyedihkan, sosok yang kembung, tetapi sangat kaya akan pakaian. Begitu dia masuk, matanya tertuju pada tubuh Qin Yueqi, dan matanya, yang sempit dan sempit, berbalik lurus tetapi tidak ada halak di mulutnya. Nyonya, Ruch melihat pria ini, ekspresi arogan sebelumnya tiba-tiba menyatu, wajahnya memutih, dan matanya sedikit ketakutan dan tertunduk. Ini adalah ibu dari keluarga Qin, Zhao Feng dan Nyonya Zhao. Di sebelahnya adalah Zhao Qirui, pangeran Qi romantis yang terkenal kejam. Nyonya Zhao memandang Ruch dengan dingin dan mendengus, saya tidak bisa melakukan hal kecil dengan baik. Bagaimana saya mengajari Anda di masa lalu? Ruch takut untuk berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, dan wajahnya menjadi pucat dan berkata, saya tidak kompeten. Tolong hukum istrimu, ayo mundur, sayang sekali, ya Bu. Ruch dengan cepat mundur ke satu sisi, gemetar dan menatap Qin Chen dengan pahit, dia berkata dengan mencibir di dalam hatinya, binatang kecil, sekarang wanita itu ada di sini, bagaimana kamu bisa sombong? Nyonya Zhao memandang Qin Chen yang memegang pedang panjang dan berkata dengan suara dingin, saya tidak menyangka keponakan saya mengalami koma selama beberapa hari, dan menjadi sangat berani. Dia tidak hanya berani meminta bantuan manusia, hidup, tetapi juga menempatkan aliran orang-orang saya 3.000 mil jauhnya untuk menjadi pelacur resmi. Haha, saya benar-benar ambisius. Orang-orang yang tidak tahu berpikir itu adalah putra tertua yang sah dari rumah Qin. Bab 4. Wajah Qin Yueqi berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Nyonya Zhao, Chener masih muda. Dia hanya impulsif sesaat dan mulutnya terbuka. Tolong jangan ambil hati. Nyonya Zhao berkata dengan dingin, muda. Jika saya ingat dengan benar, Qin Chen hampir berusia 16 tahun ini. Saya mendengar bahwa dia masih belum bangun pada upacara kebangkitan perguruan tinggi Tianxing belum lama ini. Sebagai putra keluarga Qin, dia tidak tahu bagaimana belajar keras dan memenangkan kehormatan untuk keluarga Qin. Namun, dia berkelahi dengan orang lain di perguruan tinggi, yang menghancurkan reputasi istana Dingwu. Apa kejahatan menyalahgunakan orang lain dan melanggar aturan keluarga Qin? Petik 2. Ya, wajah Nyonya Qin Yuer putih. Dosa macam apa yang seharusnya kamu lakukan? Qin Chen menatap Zhao Feng dengan tatapan dingin. Menghadapi Nyonya Zhao, yang sangat kuat dalam keluarga Qin, dia tidak takut. Dia berkata dengan suara dingin, sebagai ibu dari keluarga Qin Anda berkomplot pada pelayan dan mempermalukan murid keluarga. Ini yang Anda sebut aturan keluarga Qin. Kamu, Nyonya Zhao tidak berharap Qin Chen menjawab, dan dia sangat marah. Tetapi sebelum dia sempat berbicara, dia mendengar Qin Chen terus berteriak dengan marah. Sebagai keluarga wanita, Anda berkumpul dengan Zhao Qirui, yang terkenal dan cabul, Wang Du. Ini adalah kebajikan wanita Anda. Zhao Qirui, yang telah menonton drama yang bagus, menatap Qin Yueqi dengan matanya yang tiba-tiba tertutup dan wajahnya memerah. Binatang kecil ini, bagaimana memarahiku? Zhao Qirui berkata dengan marah di dalam hatinya. Kamu, Nyonya Zhao menunjuk ke Qin Chen dan sangat marah sehingga jepit rambutnya bergetar. Dia berkata dengan marah, Zhao Qirui adalah saudaraku Wang. Nenek moyang Nyonya Zhao memiliki beberapa ikatan dengan keluarga kerajaan. Dia pernah menjadi seorang pangeran. Zhao Feng memanggil saudara Zhao Qirui Wang, tetapi itu tidak ilegal. Yah, sebagai saudara dan saudari Anda memiliki pertemuan pribadi, yang bahkan lebih buruk. Sebagai seorang wanita yang diberikan oleh pengadilan kekaisaran, Anda seharusnya menjadi perwakilan wanita di dunia dan berperilaku sopan. Jika ini tersebar, bagaimana bisakah keluarga Qin membangun diri mereka di negara bagian Qi? Qin Chen meraung lagi, dan cahaya dingin di matanya mekar. Kamu binatang kecil, kamu berbicara omong kosong. Dapatkan dia untukku. Nyonya Zhao tidak tahan lagi dan meraung pada dua penjaga. Dia sangat marah sehingga dia gemetar.
Jika kata-kata Qin Chen benar-benar menyebar ke keluarga Qin, maka dia ibu dari keluarga Qin, tidak akan memiliki wajah untuk tinggal di Wangdu. Ketika kedua penjaga mendengar perintah Nyonya Zhao, mereka segera meraung dan bergegas ke Qin Chen, satu kiri dan satu kanan, dan menjepitnya di tengah. Seru Qin Yueqi, putus asa untuk memblokir di depan debu Qin, dengan cara marah, Anda yang berani memindahkan anak debu saya. Seorang penjaga menatap suara dingin dan dingin, Nona, maaf. Di akhir pidatonya, dia mendorong Qin Yueqi menjauh. Namun, sebelum tangannya menyentuh bahu Qin Yueqi, tiba-tiba, cahaya dingin yang tajam lewat dan semua orang hanya merasakan bunga di depan mereka. Udara di dalam ruangan adalah salah satu yang dingin. Kemudian, dengan bau darah, penjaga itu menjerit nyaring. Setengah dari lengannya telah dipotong oleh pedang Qin Chen, dan darah segar memercik ke seluruh tanah. Di bawah rasa sakit yang tajam, tubuhnya tiba-tiba mundur. Namun, pedang di tangan Qin Chen seperti meteor mengejar bulan. Bagaimana mungkin penjaga dos dia tidak bisa melarikan diri? Dia menyaksikan titik pedang dengan darah menusuk ke dalam hatinya. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Keluarkan pedang dan ambil kembali. Dalam sekali jalan, aliran darah panas memercik keluar dari dada penjaga dan mengalir keluar setinggi 2 meter. Penjaga itu panik dan mencoba menutupi lukanya dengan tangannya. Tetapi darah, seperti air mancur, tidak bisa ditutupi. Akhirnya, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa, dan tubuhnya melunak dan jatuh. Aku bilang siapapun yang berani menyentuh ibuku akan mati. Kata demi kata Qin Chen. Dia memegang pedang panjang, seperti dewa kematian. Dia bahkan tidak melihat penjaga yang jatuh. Suaranya dingin seperti iblis dari 9 neraka. Darah di ujung pedang menetes perlahan. Tidak ada suara di dalam ruangan. Hanya suara darah yang menetes di tanah yang bergema. Nyonya Zhao, sekelompok pria ganas, semua terpana di tempat yang sama, seperti bebek yang lehernya terjepit. Para pelayan, yang mengawasi dari jauh di luar, tampak ketakutan. Rouge bahkan lebih takut dan wajahnya memutih. Dia menggigil dan berkata dalam hatinya, binatang kecil ini, beraninya kamu membunuh orang. Adapun penjaga lainnya, dia merasa kedinginan di dahinya, keringat dingin, dan tubuhnya kaku dan tidak berani bergerak. Dia ingat, meskipun Tuan Qin yang berusia 15 tahun telah diterima di akademi, dia belum berusia 1 tahun. Ada 9 tingkat seni bela diri di benua Tianwu. Tingkat kaisar, tingkat kaisar, tingkat kaisar, tingkat kaisar. Setiap level dibagi menjadi 3 level, tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Satu lapisan itu seperti langit yang berat. Sebelum tingkat manusia, sebenarnya ada keadaan pembekuan nadi. Tahap koagulasi pulsa yang disebut adalah untuk membuka meridian internal. Hanya ketika lebih dari 7 meridian dibuka, ki sejati dapat dipadatkan dan memasuki level manusia. Oleh karena itu, level manusia telah dianggap sebagai pejuang sejati. Mereka adalah penjaga yang paling umum, pada dasarnya di tingkat menengah dan akhir dari tingkat manusia. Itu sebabnya dia dibunuh oleh pedang Qin Chen. Setelah kebodohan yang singkat, Nyonya Zhao adalah orang pertama yang sadar kembali. Wajahnya memerah dan matanya bersinar dengan keganasan yang luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen, yang selalu pemalu dan patuh, akan berani melakukan pembunuhan di depan umum. Bukan hanya dia, bahkan Qin Yueqi tercengang dan tiba-tiba tenggelam dalam hatinya. Qin Chen, kamu gila. Kamu berani melakukan pembunuhan di depan umum. Jika seseorang datang, aku akan menjatuhkannya dan menghadapinya sesuai dengan aturan keluarga. Mari kita buat contoh. Suara galak dan galak Madame Zhao seperti guntur. Ya, penjaga lain segera kembali kepada Tuhan. Bang, pedang di pinggangnya ditarik keluar olehnya, dan matanya menatap Qin Chen seperti serigala, dan dia menerkamnya dengan ganas. Saya melihat kakinya di tanah dengan langkah tiba-tiba dan tangisan. Tubuhnya seperti citah, dan pedang di tangannya berubah menjadi cahaya dingin, dan dia memotong lengan Qin Chen. Pisaunya hanyalah salah satu teknik pedang naga terbang, paling terkenal dari keluarga Qin, yang disebut, naga beracun meludahkan pesan. Di tanah Tianwu, nilai seni bela diri dibagi menjadi 4 tingkat dari tinggi ke rendah, Tian, Di, Xuan dan Huang. Setiap urutan yang sama dibagi menjadi tingkat atas, menengah dan bawah, yang dibagi menjadi 4 urutan dan 12 kelas. Meskipun teknik pedang naga terbang hanyalah teknik pedang kuning, itu adalah teknik yang lebih tinggi dari level kuning. Di antara mereka, naga beracun memuntahkan pesan, yang paling berbahaya. Pisau perang itu seperti naga beracun yang menyemburkan kabut beracun untuk berburu. Itu kejam dan sangat kejam.
Dia bahkan memutuskan untuk membuat lubang di tangan Qin Chen, untuk memberi nafas pada saudaranya yang sudah meninggal. Bagaimanapun, perintah itu diberikan oleh Nyonya Zhao. Selama Anda tidak membunuh Qin Chen, Anda akan dihukum paling banyak. Bab 5. Orang lain melihat pisau itu, kecuali Qin Yueqi. Mata mereka berbinar. Pisau ini kuat dan kuat. Ini memang semacam keterampilan, yang membuat orang merasa kedinginan. Tapi Nyonya Zhao tidak puas. Dia merasa bahwa bagian dari tangan penjaga itu terlalu konservatif. Seharusnya tidak hanya membidik satu lengan Qin Chen, tetapi juga kepalanya. Meski begitu, orang juga tampaknya melihat darah seluruh tubuh Qin Chen, menyakitkan memohon gambar belas kasihan. Tapi, ding ding ding, adegan yang diharapkan tidak terjadi. Pedang Qin Chen di tangan ledakan tiba-tiba dari 3 tenda dingin, dan kemudian suara Iron Cross G-Mas terdengar. Sebelum penjaga sempat memahami apa yang terjadi, dia merasakan sekuntum bunga di depan matanya, mati rasa di telapak tangannya, dan gagang pisau di tangannya bergetar hebat. Dia hampir tidak bisa memegang pedang dan hampir lepas dari tangannya. Dia bahkan mendesak vitalitasnya, dan kemudian dia menggenggam pedang di tangannya. Dan kemudian hanya siap untuk melawan. Pada saat berikutnya, pedang panjang dengan cahaya dingin mengenai tenggorokannya. Sentuhan dingin, seperti sabit kematian, mengendalikan hidupnya, dan membuatnya menggigil kulit kepala mati rasa, seperti mimpi buruk, dan tubuhnya kaku dan tidak bergerak. Dalam sekejap, di sekeliling mereka menatap mata mereka, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Jika penjaga sebelumnya hanya dimenangkan oleh Qin Chen karena kecerobohan, maka penjaga telah mencoba yang terbaik sekarang, tetapi hasilnya masih mengejutkan. Bahkan penjaga itu tidak mengerti bagaimana Qin Chen, yang berada di level awal manusia, menghentikan naga beracunnya untuk mengeluarkan pesannya. Siapa yang bisa membawa prestasi orang lain di kemudian hari dan menang? Binatang kecil ini, secara tidak terduga. Mata Nyonya Zhao dingin, tetapi dia juga terkejut. Dia berkata, Qin Chen, kamu cukup berani untuk meletakkan pedangmu. Pada saat ini, dia masih ibu dari keluarga Qin. Letakkan. Qin Chen menyeringai. Dia melihat cahaya dingin dan tajam di matanya. Pedang di tangannya tiba-tiba ditekan dan kemudian ditarik. Tuan Chen, jangan. Penjaga itu melihat hati yang dingin, dan bergegas meminta belas kasihan. Tetapi sudah terlambat. Aliran darah panas, seperti air mancur, memercik keluar dari lehernya dan tumpah ke seluruh tanah. Tubuh, tak berdaya jatuh ke tanah. Jika kamu ingin membunuhku, apakah kamu ingin aku menyelamatkannya? Qin Chen selalu memiliki senyum di wajahnya. Di mata orang, dia membuat orang menjadi dingin, seperti iblis. Untuk sesaat, seluruh pemerintahan Qin terdiam. Dan kamu, Qin Chen menoleh dan menatap Zhao Qirui. Matanya sedikit menyipit. Dia berkata dengan dingin, jika kamu berani menyerang ibuku lagi, aku akan membunuhmu. Wajah Zhao Qirui tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Begitu dia akan marah, rasa dingin naik dari bagian bawah kakinya. Wajahnya memutih, dan dia tidak bisa berbicara untuk sesaat. Dia memandang Nyonya Zhao dan berkata dengan dingin, Nyonya Zhao, apakah ini yang Anda maksud dengan negosiasi? Nyonya Zhao dengan cepat menjelaskan, Tuan Qi, ada kesalahpahaman dalam hal ini, Anda menunggu saya untuk menjelaskan kepada Anda. Kemudian, dia menatap Qin Chen, gemetar karena marah. Jepit rambutnya tidak bisa berhenti bergetar. Dia menunjuk ke Qin Chen dan berkata, oke, bagus, binatang kecil. Kamu bahkan memiliki keberanian untuk mengancam Tuan Qi. Matanya galak seperti ular, dan dia menoleh untuk melihat ke belakang. Banyak pelayan di luar rumah, yang mendengar berita itu dan datang untuk melihat kegembiraan, bahkan mengecilkan leher mereka dan diam-diam mundur. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada seorang lelaki tua yang selalu mengikutinya, dan berkata dengan getir, Qin Yong, apa yang kamu masih linglung? Jangan turunkan binatang kecil ini untukku. Ya Bu, orang tua bernama Qin Yong menjawab dan keluar dari kerumunan. Dia mengenakan jubah biru tua, tangannya terlipat di balik lengan bajunya yang lebar, matanya dingin, tetapi dengan sedikit udara dingin. Sebelumnya, dia telah melihat situasi di ruangan itu dengan dingin, dan ekspresinya tidak pernah berubah. Pada saat ini, setelah dia keluar, orang-orang, murid semua orang menyusut, termasuk Qin Chen. Sejak saat itu, dia merasakan napas yang sangat berbahaya. Tuan tingkat prefektur, cara suara hati Qin Chen tenggelam, cahaya mata dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Chen, Anda sudah keterlaluan. Saya tidak ingin berkelahi dengan Anda. Tuan muda Chen lebih baik dengan tangannya dan menuruti nasihat istrinya.
Qin Yong berkata dengan lemah, dua mata tanpa emosi, menatap Qin Chen dengan dingin. Wajah Qin Chen tidak berubah. Dengan senyum dingin, jika Anda ingin saya ditangkap, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Itu hanya master tingkat prefektur. Jika Anda bertarung sampai mati, itu bukan tanpa kekuatan untuk melawan. Qin Yong mengerutkan kening dan berkata, dalam hal ini, saat suara itu jatuh, tubuh Qin Yong tiba-tiba tampak seperti elang, dan dia melompat keluar dalam sekejap. Dalam sekejap, angin kencang yang mengerikan menyapu seluruh ruangan. Tangan Qin Yong menjadi cakar, dan dia segera menggenggam Qin Chen. Pukulan ini lebih dari beberapa kali lebih kuat dari dua penjaga sebelumnya. Napas yang kuat menekan kesulitan bernapas Qin Chen dan tulangnya berderit. Qin Yong, kamu berani memindahkan debu untuk mencoba. Qin Yueqi, yang selalu mengkhawatirkan kondisi putranya, tiba-tiba bergegas keluar dan menghentikan Qin Chen. Qin Chen, dengan kilatan bentuk tubuh, menghentikan Qin Yueqi di belakangnya dengan pedangnya. Matanya dingin, dan ketika cakar Qin Yong jatuh, dia akan mulai bergerak dengan keras. Meskipun prajurit di tingkat prefektur itu kuat, dia membual bahwa ketika lawan memukulnya, dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Cakar Qin Yong hanya beberapa meter darinya. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari luar rumah, mengguncang rasa sakit gendang telinga orang, semua berhenti. Seorang pria parubaya berjubah, sepatu bot awan ungu dan sabuk piton 3 jari di pinggangnya berjalan ke rumah seperti harimau. Cakar Qin Yong, satu kaki di atas kepala Qin Chen, berhenti tiba-tiba, dan kemudian dengan cepat berkedip ke satu sisi, membungkuk hormat. Markis, semua orang di ruangan itu membungkuk dan membuka mulut mereka dengan hormat. Paman Qin Chen yang menunggu Qin Yuanhong di Anping. Nyonya Zhao dengan cepat datang ke sisi Qin Yuanhong. Dia sangat marah sehingga dia berkata, Tuan, Anda datang pada waktu yang tepat. Hari ini, binatang kecil ini hanya melawan langit. Dia tidak hanya membunuh dua penjaga, tetapi juga berani mengancam Tuan Qi melaksanakan hukum keluarga hari ini. Beberapa orang akan pergi ke surga. Cukup, Qin Yuanhong minum dengan dingin, wajahnya muram, dan berkata, apa menurutmu itu tidak cukup? Apa? Nyonya Zhao tercengang. Dan kedua matanya yang kecil terbelalak, menatap Qin Yuanhong dan berkata, Tuan, bukan saya ingin membuat masalah, ini binatang kecil ini. Qin Yuanhong berteriak dengan marah dan berkata, diam, binatang kecil, apakah kamu terlihat seperti ibu dari keluarga Qin? Dia adalah keponakanmu. Jika dia adalah binatang kecil, apa kita keluarga Qin? Wajah Nyonya Zhao menjadi merah dan gemetar karena marah, dan dia ingin menyangkalnya. Melihat wajah suram Qin Yuanhong, dia segera menahan apa yang ingin dia katakan. Para pelayan lainnya melihat bahwa tuannya sangat marah sehingga mereka semua berlutut di tanah, pucat dan diam. Bab 6. Kemudian, Qin Yuanhong mendatangi Zhao Qirui, yang terlihat jelek. Dia melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan Qi, saya tidak mendisiplinkan keluarga Qin dengan ketat. Saya akan membuat Anda tertawa. Zhao Qirui mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, Tuan Qin, barusan murid keluarga Qin Anda masih mengancam hidup saya. Saya ingin melihat bagaimana Anda menghadapinya. Qin Yuanhong mengangguk dan berkata, tentu saja, Qin akan memberikan pertanggungjawaban tentang masalah ini kepada Tuan Qi. Namun, Tuan Qi, Anda telah datang ke rumah Anda hari ini untuk menemui saudara ipar saya. Tampaknya itu tidak terlalu baik untuk menyebarkannya. Jika masih ada hal penting yang harus diselesaikan di rumah Qin tertentu, kami tidak akan meninggalkan Tuan Qi. Dia meminta izin. Begitu wajah Zhao Qirui berubah, wajah putihnya menjadi semakin pucat. Setelah beberapa napas dalam-dalam, dia tampaknya tidak mampu menahan serangan itu. Namun, dia menahan nadanya. Dia mengayunkan jubah lengan bajunya dan berkata, Tuan Qin memiliki prestise yang begitu besar. Saya ingat masalah ini hari ini. Dia mendengus dingin dan meninggalkan rumah Qin dengan wajah jelek. Qin Yuanhong memandang semua orang yang hadir dan berkata dengan dingin, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Apakah kamu ingin dihukum? Tiba-tiba, sekelompok orang berdiri ketakutan, dan bergegas keluar dari halaman. Bahkan Nyonya Zhao, dengan wajah marah, pergi dari sini. Sebelum dia pergi, dia menatap Qin Chen dan Qin Yueqi dengan kejam. Setelah beberapa saat, hanya ibu dan anak Qin Yuanhong dan Qin Chen yang tersisa di halaman, serta beberapa pelayan di sekitar Qin Yuanhong. Qin Chen, kamu benar-benar menjanjikan. Kamu berani membunuh orang. Qin Yuanhong melihat kedua mayat di tanah secara tak terduga, dan berkata ke sisinya, urusi mayat-mayat itu, dan keluarga mereka, dan kirim mereka masing-masing 50 liang.
Katakan kepada mereka bahwa suami mereka setia kepada keluarga Qin saya. Ya Tuan. Beberapa pelayan dengan cepat membuang mayat kedua penjaga dan pindah. Qin Yuanhong berdiri di sana dengan tenang, menatap Qin Yueqi. Matanya menjadi lebih lembut dan berkata, "Tiga adik perempuan, apakah kamu masih menyalahkan kakak laki-laki?" Mendengar ini, Qin Yueqi bergidik dan hidungnya masam. Dia mengerucutkan bibirnya dan menahan diri untuk tidak menangis. Dia berkata dengan lemah, "Tuan, Qin Yueqi tidak berani." Qin Yuanhong menghela nafas dan berkata, "Kamu tahu, pada awalnya, kamu keluar dengan punggung terlentang dan kembali dengan debu Qin. Sensasi apa yang kamu buat di Wangdu dan seberapa besar pengaruhmu terhadap keluarga Qin kita? Sebagai kepala keluarga, saya tidak punya cara." Qin Yueqi tidak menyalahkan si Markis. Ini semua salah Yueqi sendiri. Qin Yueqi menggigit bibirnya. Melihat ekspresi keras kepala Qin Yueqi, Qin Yuanhong tidak bisa tidak melambaikan tangannya, dan wajahnya muram. Dia berkata dalam suasana hati yang lesu, tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan masa lalu. Kemudian, dia menoleh ke Qin Chen dan berkata dengan dingin, "Hari ini, saya tidak akan menyelidiki masalah ini untuk saat ini. Masih ada setengah bulan sebelum ujian akhir perguruan tinggi Tianxing. Anda harus bekerja keras untuk menyelesaikan kebangkitan darah, sebelum ujian besar, sehingga para pejabat senior dan bangsawan Wangdu dapat mengetahui bahwa setiap putra keluarga Qin memiliki bakat untuk menjadi pria yang kuat tidak sia-sia." Qin Yuanhong tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan ruangan. Punggung baja yang dingin itu. Halaman yang bising dengan cepat menjadi tenang, dan semua orang yang tersisa adalah ibu dan anak Qin Chen. Mata Qin Yueqi terkunci dan dia menatap pintu. Wajahnya hitam dan matanya dingin. Qin Chen merasa bahwa Qin Yueqi tidak dalam kondisi yang benar, dan bertanya dengan prihatin, "Ibu, ada apa denganmu?" Qin Yueqi bangun dan menatap Qin Chen dengan kasihan dan berkata, "Anak debu, ibumu baik-baik saja. Apakah kamu lapar? Istirahat dulu, dan ibumu akan memberimu sesuatu untuk dimakan." Dengan itu, Qin Yueqi datang ke halaman luar dan mulai membuat api untuk memasak. Dia, wanita tertua dari keluarga Qin, tidak memulai apapun. Dia jelas bukan yang pertama melakukannya. Dalam beberapa saat, semangkuk mie mengepul dibawa ke Qin Chen. Qin Chen juga lapar. Dia baru saja bangun, setelah berkelahi, secara alami sangat lemah, segera bermulut besar. Sebagai manusia lagi, Qin Chen tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia telah meninggal setelah makan mie panas dan harum. Qin Yueqi dengan penuh kasih menatap Qin Chen, dan wajahnya memancarkan sedikit keraguan. Tetapi dia akhirnya menggigit giginya dan berkata, "Chener, kamu masih terlalu muda. Ibuku seharusnya tidak memberitahumu sesuatu, tapi kadang-kadang, dia harus memberitahumu, berharap kamu bisa memahaminya." Qin Chen merasakan sesuatu dalam kata-kata Qin Yueqi, mengangkat kepalanya dan berkata, "Niang, ada apa, katakan saja." Qin Yueqi berkata, "Pamanmu adalah orang yang sangat keras hati. Dia memiliki aturan yang ketat dan memberikan perhatian yang sama pada penghargaan dan hukuman. Hari ini, dia tidak menghukummu. Ini bukan gaya perilakunya. Anda harus ingat yang terakhir, kata-kata yang dia katakan." Melihat wajah khawatir Qin Yueqi, Qin Chen berkata dengan lemah, "Maksud ibu adalah dia menempatkan anak itu di permukaan hari ini. Tetapi sebenarnya, dia sedang menunggu anak itu lulus ujian masuk perguruan tinggi. Dan kemudian akan ada lebih banyak alasan untuk menangani anak pada saat yang sama." Menatap Qin Yuechen, saya terkejut dan tertawa. Mata Qin Chen bersinar dengan cahaya dingin dan berkata sambil tersenyum, "Ibu, Anda tidak perlu khawatir, anak itu akan dapat bangun dan lulus ujian masuk perguruan tinggi. Ya, ibu percaya padamu." Qin Yueqi menatap Qin Chen dalam-dalam dan menghela nafas dalam hatinya. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa Qin Chen hampir berusia 16 tahun, dan hampir tidak mungkin untuk membangkitkan darahnya. Tapi apa yang bisa dia lakukan sebagai seorang ibu adalah untuk mendorong anak-anaknya. Untuk sesaat, dia berkata dengan tegas, "Putra debu, percayalah ibu, bahkan jika itu tidak tinggal di keluarga Qin, aku bisa membiarkan kita berdua hidup." Qin Chen tahu apa yang dipikirkan Qin Yueqi. Dia tidak banyak bicara, dia hanya mengangguk dan berkata, "Ibu, jangan khawatir. Bahkan jika Anda keluar sekarang, anak Anda dapat mendukung Anda dan memastikan bahwa Anda tidak akan dianiaya lagi." Dia mengepalkan tinjunya, dan keinginannya sangat kuat, "Niang, kamu sedang menunggu anak itu untuk mengejutkanmu. Anak itu tidak akan pernah mengecewakanmu." Bab 7. Saat ini, suasana paling mewah di Qin Yuan.
Zhao Feng, mengenakan jubah warna-warni dan memegang kucing hitam cerah di lengannya, duduk tak bergerak dengan mata dingin seperti ular berbisa. Pada saat ini, seorang pelayan cantik masuk dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Tuhan telah kembali." "Saya mengerti," kata Zhao Feng dengan dingin. Dia berdiri dan berjalan keluar. Qin Yuanhong berjalan perlahan ke aula. "Qin Yuanhong, ada apa denganmu hari ini?" Dia bahkan melepaskan binatang kecil itu dan menyapu wajah Raja Qi di depan begitu banyak orang. "Apa maksudmu dengan itu?" Zhao Feng marah dan kalah. Keluarga Zhao, keluarga kerajaan, juga merupakan keluarga besar yang terkenal di Wangdu. Jadi Zhao Feng berbicara dengan Qin Yuanhong seperti menyiapkan seorang guru untuk melakukan kejahatan, tanpa rasa takut. Qin Yuanhong mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bertanya padaku, aku belum bertanya padamu. Apa yang telah kamu lakukan di mansion sepanjang hari?" Zhao Feng berkata dengan marah, "Apa yang bisa aku lakukan? Bukannya aku ingin wanita jalang Qinyueci itu meninggalkan keluarga Qin kita. Hewan kecil di provinsi ini akan menempati milik keluarga Qin kita. Kamulah yang membantu binatang kecil itu, pikir kamu tidak bisa melepaskan saudara perempuanmu yang baik. Aku tahu kamu tidak memiliki hal yang baik dalam keluarga Qin. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya berbicara omong kosong? Pada awalnya, pelacur Qin Yuechi melakukan hal-hal seperti itu. Alih-alih mengusirnya, ayahmu meninggalkan mereka berdua. Sekarang bocah itu juga bermarga Qin. Dia pasti akan mengancam posisi dan keluarga Fenger, properti. Bukankah begitu?" Qin Yuanhong sangat marah, menatap Zhao Feng dengan dingin, dan berkata, "Kamu tahu bahwa ayahku masih mengingat ketiga saudara perempuannya. Apakah kamu berani membiarkan Tuan Qi datang ke sini hari ini? Kamu tidak tahu temperamen ayahmu. Jika kamu membiarkannya tahu apa yang terjadi hari ini, siapa yang bisa menahanmu? Kalau begitu biarkan binatang kecil itu tinggal di keluarga Qin." Mata Zhao Feng seram dan dadanya bergelombang. "Makanya aku bilang kamu harus sabar." Mata Qin Yuanhong dingin dan berkata sambil mencibir, "Qin Chen bahkan belum sadar akan darahnya sampai sekarang. Ujian masuk perguruan tinggi ini pasti akan gagal lulus ujian. Begitu dia dikeluarkan dari perguruan tinggi Tianxing dan menjadi master keluarganya, dia punya alasan sendiri untuk mengusirnya dari keluarga Qin. Saat itu, bahkan ayahnya tidak akan bisa berkata apa-apa. Tapi kamu sudah bermain-main sepanjang hari. Itu pendapat wanita." Petik 2. Zhao Feng tercengang. Matanya berkilat dan berkata, "Ternyata kamu menentang ide ini. Atau bagaimana menurutmu? Apalagi yang bisa kamu lakukan selain hal-hal buruk?" Qin Yuanhong mendengus dingin dan marah masuk ke kamar. Itu benar. Semua murid keluarga Qin memiliki keterampilan unik. Jika hewan kecil itu tidak bisa lulus ujian perguruan tinggi, dia akan dikeluarkan pada saat itu, dan lelaki tua itu tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Zhao Feng dimarahi untuk makan. Tidak hanya tidak marah, tetapi sudut mulutnya menarik sedikit cahaya. "Meong!" Kucing hitam di tangannya tiba-tiba menjerit ngeri dan melompat ke tanah. Dia menatap tuannya dengan ketakutan dan gemetar di wajahnya. Rambut di tubuhnya berdiri seperti landak. Di tangan Nyonya Zhao, segenggam bulu kucing baru saja ditarik. Di ruangan yang dingin dan kosong, Qin Chenjing duduk di sana, mengerutkan kening dan memikirkan masa depan. Setelah 300 tahun perubahan, apakah itu balas dendam pada Sangguan Xier dan Feng Shaoyu? Atau demi ibunya, dia tahu bahwa dia harus menjadi kuat dan menjadi orang kuat yang bisa mengendalikan tanah Tianwu. Langkah pertama adalah membangkitkan darah. Jika Anda ingin menjadi pria yang kuat, Anda harus terlebih dahulu membangkitkan darah Anda. Qin Chen telah berusia 15 tahun, masih gagal membangkitkan darah. Di atas usia 16 belum membangkitkan darah, dalam kata-kata daratan Tianwu, termasuk usia terbaik, bahkan jika nanti terbangun, juga tidak akan memiliki banyak pencapaian. Di tanah Tianwu, setiap orang memiliki darah. Jika mereka tidak bisa bangun, hanya ada dua alasan. Salah satunya adalah darahnya terlalu tipis untuk memenuhi kondisi kebangkitan. Yang kedua adalah ada yang salah dengan tubuh dan tidak bisa bangun. Tidak peduli yang mana dari dua alasan, saya punya cara untuk menyelesaikannya. Mari kita lihat bagaimana bakat dan fondasi tubuh ini. Petik 2. Sebagai guru kekaisaran dari 8 tingkat darah di kehidupan sebelumnya, membangkitkan darah bukanlah masalah bagi Qin Chen. Budidaya seni bela diri, bakat, kecerdasan dan kualifikasi di 3 besar. Tidak perlu mengatakan pemahaman itu, jika tidak kehidupan sebelumnya tidak akan mencapai begitu banyak. Tetapi bakat dan bakat semuanya lahir dengan tubuh. Ini adalah fondasi fisik yang baik, tetapi ada banyak masalah. Setelah beberapa penyelidikan, Qin Chen tahu situasinya dengan jelas dan sedikit mengernyit.
Pendahulu dari tubuh ini, dengan bakat seni bela diri yang sangat baik, diterima di perguruan tinggi Wangdu Tianxing, dan melewati 7 saluran, dan memasuki tingkat manusia. Dengan bakat seperti itu, tidak masalah menjadi orang kuat biasa, tapi masih jauh untuk mengalahkan Sang Guan Xier dan Feng Shaoyu. Qin Chen tenggelam dalam pikirannya. Fondasi seorang pejuang seperti membangun rumah dan membangun fondasi. Itu harus tegas. Jika tidak peduli bagaimana Anda berlatih, akan ada masalah di masa depan. Tubuh ini baru saja menembus 7 garis dasar pemikiran, dan kemudian dengan cepat melangkah ke tingkat manusia. Meskipun kolam Qi telah dipadatkan, itu tidak stabil, dan kapasitasnya kecil. Sekarang tampaknya tidak ada masalah, tetapi begitu pelatihan mencapai tingkat yang lebih tinggi, masalah akan mengikuti. Qin Chen merasakan kolam udara seukuran telur merpati di dantian, dan khawatir. Ini hampir yang terlemah di antara seni bela diri untuk melewati 7 saluran. Umumnya, hanya yang terlemah yang dapat bergegas untuk menyingkat kolam Qi dan melangkah ke tingkat manusia ketika hanya 7 saluran yang dibuka. Di antara talenta terbaik di wilayah seni bela diri, siapa yang akan memilih untuk menyingkat kolam Qi hanya jika dia telah menembus 8, 9, atau bahkan 10 meridian. Beberapa orang yang paling memberontak bahkan membuka 11 meridian. Qin Chen jelas ingat bahwa Feng Shaoyu dan Sang Guan Xier telah membuka 11 meridian masing-masing. Dalam hidup ini, jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus menjadi lebih kuat. Jika saya terus berlatih fondasi seperti itu, akan sangat sulit bagi saya untuk memulihkan pencapaian saya sebelumnya. Bahkan jika saya mengejarnya nanti, saya tidak akan dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Terlebih lagi, dengan tubuh saya saat ini, saya bisa, jangan berlatih formula ilahi bintang 9 sama sekali. 9 bintang Sandy Jue adalah volume seni bela diri kuno yang didapat Qin Chen di tanah terlarang di kehidupan sebelumnya. Itu juga yang terkuat yang pernah dia dapatkan. Legenda itu diturunkan dari surga. Tianji adalah legenda di tanah Tianwu. Menurut legenda, ranah Jiu Tianwudi bukanlah akhir dari Wudao. Di atas Jiu Tianwudi, ada alam dewa bela diri yang lebih menakutkan, yang dapat menembus kehampaan dan masuk ke surga dan bumi yang lebih tinggi, surga. Namun, dalam sejarah benua Tianwu selama ribuan tahun, tidak ada yang pernah menembus ranah dewa bela diri, jadi tidak ada yang tahu apakah surga benar-benar ada. Awalnya, Qin Chen tidak percaya ini, tetapi karena dia memasuki tanah terlarang, dia benar-benar berubah pikiran. Bab 8. Sebelum memasuki tanah terlarang, Qin Chen hampir tidak percaya bahwa ada keterampilan magis seperti itu di dunia. Karena hal di atas menunjukkan bahwa hanya mereka yang menembus 12 meridian seluruh tubuh selama periode pembekuan nadi yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan formula Dewa 9 Bintang. Namun, meskipun tubuh manusia memiliki 12 meridian, ia ingin mencapainya dalam periode koagulasi. Dalam kesan Qin Chen, tidak ada kasus dalam seluruh sejarah Tianwu dalam 10.000 tahun terakhir. Di kehidupan sebelumnya, bahkan talenta top di wilayah seni bela diri hanya bisa melewati 11 meridian, yang merupakan batasnya. Namun, dalam formula Dewa 9 Bintang, ia mencatat cara membuka 12 meridian. Ketika saya mendapatkan formula Dewa 9 Bintang di kehidupan saya sebelumnya, saya sudah menjadi kaisar seni bela diri tingkat 8, dan sudah terlambat untuk meletakkan fondasi. Sekarang Tuhan telah memberi saya kesempatan lagi untuk berlatih Kaisar Ilahi Bintang 9, formula, sia-sia bagiku untuk dilahirkan kembali. Hanya, sekarang saya telah melangkah ke kultivasi tingkat manusia, 7 meridian telah dibentuk. Kecuali mereka dipatahkan dan kemudian didirikan, tidak mungkin untuk melewati saluran yang tersisa. Feng Shaoyu, mereka sedang terburu-buru untuk memulai. Saya khawatir mereka juga ingin mendapatkan formula Kaisar Dewa Bintang 9 dan harta lainnya untuk saya. Mata Qin Chen seterang bintang. Dia berpikir sejenak, membuka pintu, dan melangkah keluar. Ibu, aku akan keluar sebentar, dan aku akan kembali ketika aku pergi. Qin Chen dan ibunya menyapa dan meninggalkan rumah Qin dengan cepat. Perhatikan keselamatan, kata Qin Yueqi dengan suara cepat, jangan membuat masalah. Dia tidak mengatakan ini, tetapi berdoa dalam hatinya. Sepanjang jalan, semua pelayan keluarga Qin bertemu dengannya dan mundur jauh. Bahkan para penjaga di gerbang rumah Qin terlihat berbeda dan penuh hormat. Qin Chen membunuh 2 penjaga di depan Nyonya Zhao. Telah tersebar di keluarga Qin bahwa hampir tidak ada yang berani memandang rendah tuan muda dengan identitas khusus ini. Di jalanan, Wang Du sangat sibuk sehingga Qin Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah meninggal.
Dia merasakan tanaman dan pepohonan, satu orang dan satu pemandangan dengan pengalamannya sendiri, dan dia mau tidak mau terlibat di dalamnya. Mengikuti ingatannya, dia berjalan ke jalan yang sangat sibuk di Wangdu, dan secara bertahap datang ke jalan Raja Qi yang paling makmur. Di kedua sisi jalan, semua jenis toko yang megah dan megah berdiri. Jika Anda ingin mematahkan dan kemudian berdiri dan memperbaiki meridian lagi, Anda harus mengandalkan jarum ilahi Tian Mai. Bahan untuk memperbaiki jarum sangat berharga dan hanya dapat ditemukan di tempat di mana ada banyak pengrajin. Qin Chen berpikir dan bergerak maju. Tiba-tiba, sebuah bangunan tengara muncul di depannya. Bangunan itu setinggi 100 meter dan megah. Itu terletak di sudut jalan, menempati posisi geografis yang sangat baik. Saat ini, di ruang terbuka di pintu toko, ada arus pejalan kaki yang terus-menerus dan ada gerbong mewah. Dapat dilihat bahwa para tamu yang memasuki toko itu kaya atau mahal. Aula peralatan. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat karakter besar berlapis emas pada plakat di pintu gedung dan melangkah masuk. Qidian, salah satu organisasi paling kuat di Tianwu, memiliki sejarah panjang dan dikatakan telah diwarisi dari zaman kuno, waktu. Di benua Tianwu, organisasi seperti Aula Organ, Aula Apoteker, dan Tanah Suci Darah memiliki kekuatan yang kuat. Bahkan kekaisaran teratas di daratan harus dikagumi. Di antara mereka, Aula Alat adalah organisasi khusus untuk mengumpulkan semua penyuling senjata dunia. Identifikasi profesional, promosi kelas, dan distribusi lencana dari penyulingan senjata dunia harus diselesaikan di Aula Alat. Setiap kota memiliki cabang istana Qi, yang terletak di ibu kota Raja Negara Qi yang agung. Keagungan dan keagungannya tidak ada bandingannya dengan cabang-cabang lainnya. Saya tidak tahu apakah ada bahan untuk memperbaiki jarum Tian Mai Shenzhen. Berjalan ke aula peralatan secara acak, suara berisik tiba-tiba masuk ke telinga Qin Chen. Aula di lantai pertama aula itu luasnya tak tertandingi, dan orang-orang dari segala jenis berlalu lalang di antara aula itu, yang sangat ramai. Tidak ada pengawal di sini, tapi dalam keadaan baik. Selamat datang di aula instrumen. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Muda? Seorang wanita berjubah tiba-tiba berdiri di depan Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Dia masih muda, tenang di matanya dan luar biasa dalam momentum. Dia jelas seorang pria yang terbiasa dengan dunia. Dia tidak boleh menjadi putra seorang pejabat tinggi biasa. Chen Yufei menatap Qin Chen dan berkata dalam hatinya. Qin Chen sedikit terpana, dan segera kembali ke pikirannya. Setiap kali dia pergi ke markas besar aula senjata Wu Yu di kehidupan sebelumnya, para tetua utama dan wakil pemilik aula sudah menunggu di luar pintu dan menyambutnya dengan hangat. Sambutan lembut dan santai semacam ini membuat Qin Chen merasa sedikit kesurupan. Dia berkata dengan senyum tipis, saya ingin membeli peralatan pemurnian ini. Apakah Anda memilikinya di sini? Qin Chen mengambil pena dan kertas dan dengan cepat menuliskan daftar materi dan menyerahkannya kepadanya. Chen Yufei menyesap mulut ceri kemerahannya dan berkata sambil tersenyum, anak, Anda bercanda bahwa aula alat kami adalah tempat dengan bahan terbanyak untuk peralatan pemurnian di negara bagian Qi. Jika tidak ada seorang pun di sini, Anda mungkin tidak dapat menemukannya di seluruh negeri. Chen Yufei mengambil daftar itu sambil tersenyum dan melihatnya dengan cermat. Tampilan ini, ekspresinya tidak bisa tidak linglung, mata dari rasa ingin tahu menjadi terkejut, tidak bisa menahan tawa. Nak, kamu tidak bisa menulis hal yang salah di dalamnya. Saya telah menghabiskan 4 atau 5 tahun di aula peralatan, dan aku belum pernah mendengar sebagian besar materi yang tertulis di dalam dirimu. Kata-kata Chen Yufei membuat hati Qin Chen langsung tenggelam. Apa yang tidak dia inginkan terjadi, tidak dia harapkan terjadi. Dia tahu bahwa aula perkakas daki relatif jauh, jadi dia mengubah beberapa bahan tingkat tinggi yang dapat memurnikan jarum Tian Mai Shenzhen menjadi bahan biasa, tetapi dia tidak berharap memilikinya. Jika dia tidak bisa memperbaiki jarum surgawi Tian Mai, dia tidak bisa mematahkannya dan kemudian berdiri, membangun kembali kolam Qi. Apakah kamu memiliki bahan-bahan ini? Qin Chen menuliskan beberapa bahan alternatif dan menyerahkannya kepada Chen Yufei. Jika Anda bahkan tidak memiliki bahan-bahan ini, semuanya akan bermasalah. Oh, bukankah ini saudara Chen? Saya mendengar bahwa Anda tidak bangun di pertemuan kebangkitan perguruan tinggi terakhir. Mengapa? Saya tidak bisa menjadi pejuang, tetapi saya ingin menjadi penyuling instrumen. Pada saat ini, sebuah suara sarkastik tiba-tiba datang dari pintu, dan seorang pria dan seorang wanita datang dari pintu ruang perkakas. Pria itu mengenakan jubah putih. Dia adalah saudara kedua Qin Chen dan putra kedua Zhao Feng, Qin Fen.
Wanita yang pergi bersama Qin Fan adalah Zhao Lingqian, salah satu dari 4 wanita cantik di Wangdu, putri kesayangan Tuan Kang. Zhao Lingqian mengenakan gaun merah muda panjang dengan temperamen yang halus. Dia berusia 16 atau 17 tahun, tetapi sosoknya sangat seksi. Meskipun dia memakai rok, dia masih bisa merasakan sosoknya yang cekung dan cembung, yang sangat menarik. Tulang selangkah putihnya seperti batu giok menarik perhatian orang. Bab 9. Mendengar kata-kata Qin Fan, Zhao Lingqian memandang Qin Chen dengan rasa ingin tahu dan berkata, ini juga murid keluarga Qin Anda. Qin Fan berkata sambil tersenyum, Putri Lingqian, Qin Chen sebenarnya adalah putra bibi saya, yang adalah keluarga Qin saya. Kata-katanya sangat tidak jelas, tetapi Zhao Lingqian sudah memahaminya dan tiba-tiba berkata, jadi dia anak haram. Zhao Lingqian sekali lagi menatap Qin Chen, jejak cemoohan di matanya. Perbuatan Qin Yueqi, hingga petinggi Wangdu, hingga ke penjajah, hampir tidak pernah terdengar. Qin Chen sedikit mengernyit dan mengabaikan mereka. Qin Fan, yang ingin menunjukkan wajahnya di depan Zhao Lingqian, marah dan mencibir, Kakak Chen, kamu bahkan tidak bisa membangkitkan darahmu, dan kamu ingin menjadi pemurni instrumen di sini. Ini di luar kemampuanmu. Ini adalah bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Qin Chen menatapnya dengan dingin dan merasa bingung. Dia berkata dengan dingin, bisakah kamu mengaturnya? Qin Fan tercengang, dan wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Qin Chen dari kecil ke besar, atau dengan lencana ini, kemanapun dia pergi ke Tianwu, dia bisa mendapatkan perawatan yang sesuai di aula organ. Pembagian level penyulingan senjata sama dengan seniman bela diri, yang dapat dibagi menjadi 9 level. Gelar kehormatan setiap level sesuai dengan gelar seniman bela diri. Smelter tingkat kedua adalah tingkat prefektur. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chen adalah penyuling senjata kekaisaran 9 tingkat dan penatua kehormatan dari aula alat. Dia tahu hal-hal ini dengan sangat baik. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya tertuju pada wajah Liang Yu. Tiba-tiba, dia tercengang, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dan alisnya sedikit berkerut. Namun, Liang Yu datang jauh-jauh, dan segera datang ke Qin Chen dan mereka. Tuan Liang, Chen Yufei, dengan tatapan serius bergegas memberi hormat dengan hormat. Liang Yu melihatnya mengangguk, dan matanya tertuju pada batu Yaoming hitam di tangan Qin Fan, dan matanya sedikit membeku. Tuan Liang, saya akan menunggu putra kedua Qin Fan. Saya ingin meminta Tuan Liang untuk memperbaiki harta karun kelas 2 dengan batu Yaoming hitam. Qin Fan bergegas ke jalan depan. Liang Yu bertanya, apa yang ingin kamu sempurnakan? Qin Fan berkata dengan gembira, pedang 3 kaki. Liang Yu mengangguk dan berkata, batu Yaoming hitam adalah bahan pemurnian senjata tingkat atas tingkat ketiga. Sifatnya dingin, dapat meningkatkan ketajaman dan kekuatan pedang. Pada saat yang sama, ia memiliki atribut es. Sayangnya, terlalu boros untuk disuling menjadi senjata tingkat kedua. Ayahku berkata bahwa tidak peduli apakah pemurnian itu berhasil atau tidak, batu Yaoming hitam yang tersisa akan diserahkan kepada Tuan Liang untuk kamu gunakan. Qin Fan berbicara dengan cepat. Liang Yu merenung sejenak dan berkata, oke, aku akan menerimanya. Sepanjang jalan, banyak orang memintanya untuk memperbaiki, yang merupakan yang pertama dia ambil alih. Qin Fan sangat gembira sehingga dia dengan cepat mengirim kartu perak dan berkata, Tuan Liang, ada 20.000 koin perak di sini, setengahnya untuk bahan, dan umumnya untuk pemurnian. Liang Yu mengambil kartu perak dan sedikit mengangguk. Bab 10. Tuan Liang, Zhao Lingqian yang lebih muda, dan ayahku Zhao Jing, ini adalah surat dari ayahku untukmu. Zhao Lingqian dengan hati-hati mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Liang Yu. Sebelum itu, dia bangga dan menahan diri. Ternyata itu Putri Lingqian. Liang Yu membuka surat itu dan membacanya dengan seksama. Kemudian dia menatap Zhao Lingqian dan berkata, saya memiliki beberapa persahabatan dengan Tuan Kang. Tuan Kang berkata dalam surat itu, apakah Anda ingin menjadi murid saya? Ya, saya benar-benar ingin menjadi penyuling instrumen. Saya tidak pernah bertanya tentang identitas saya, tetapi hanya tentang bakat saya. Jika Anda tidak memenuhi syarat, bahkan jika Anda adalah putri Tuan Kang, saya tidak akan menerimanya. Aku tahu. Ya, ikut aku. Liang Yu mengangguk, Zhao Lingqian mengikutinya dengan tergesa-gesa, dan Qin Fan mengikutinya sepanjang jalan. Qin Chen memikirkannya dan berjalan perlahan. Chen Yufei berkata kepada para penonton lainnya, Tuan Liang baru saja mengatakan bahwa mereka yang perlu menemukannya untuk memperbaiki prajurit harta karun dapat menuliskan hal-hal yang perlu mereka perbaiki dan harga yang mereka bayar. Tuan Liang akan memilih daftar yang dia inginkan, untuk menyempurnakan.
Suara Chen Yufei baru saja turun, dan dalam sekejap, banyak tamu telah berkumpul. Pemandangannya semarak seperti pasar sayur. Di sebuah ruangan terpencil di aula-aula perkakas, Liang Yu membawa Zhao Lingshan ke sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Fan melihat debu Qin di belakangnya dan mau tak mau mengerutkan kening dan berteriak. Kesunyian. Liang Yu menatapnya dengan tidak puas. Qin Fan gemetar. Dia menutup mulutnya dan menatap Qin Chen. Liang Yu berkata, jika Anda ingin menjadi penyuling senjata, yang paling penting adalah bakat kekuatan spiritual. Hanya dengan kekuatan spiritual yang kuat, kita dapat mengukir berbagai prasasti, jimat, dan pola susunan pada prajurit harta karun, sehingga senjata biasa dapat menjadi senjata harta karun. Dengan kata lain, kekuatan spiritual yang kuat adalah fondasi untuk menjadi penyuling instrumen. Petik 2. Tuan Kang mengatakan dalam suratnya bahwa Anda telah berlatih seni bela diri untuk waktu yang lama. Anda sudah menjadi master pada tahap selanjutnya dari tingkat manusia. Darah kebangkitan juga merupakan darah kelas 3. Oleh karena itu, dalam hal bakat, saya tidak akan menguji Anda lagi. Selama Anda melewati tingkat kekuatan spiritual, saya akan menerima Anda sebagai murid saya. Qin Chen memandang Zhao Lingshan dengan heran, dan matanya sedikit menyipit. Gadis ini tidak hanya cantik dan menawan, tetapi juga luar biasa dalam pencapaiannya. Dia adalah master akhir tingkat manusia berusia 16 tahun, tetapi juga terbangun oleh darah kelas 3. Qin Chen, yang baru berusia 15 tahun, juga seorang pejuang di tingkat awal manusia, sehingga dia disebut jenius. Zhao Lingshan hanya 1 tahun lebih tua darinya, tetapi dia 2 tingkat lebih baik darinya. Bakatnya bahkan lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, dia juga membangkitkan darah Sanpin. Pada zaman kuno, ada kekuatan dan kelemahan yang berbeda dalam pewarisan pembuluh darah. Oleh karena itu, agar lebih mudah membagi semua pembuluh darah di dunia menjadi 9 tingkatan, satu adalah yang terendah dan yang lainnya adalah yang tertinggi. Darah Sanpin sangat langka di tempat kecil seperti negara bagian Daqi, 1 dari sejuta. Mendengar Liang Yu menegaskan bakatnya, wajah Zhao Lingshan menunjukkan sedikit kebanggaan. Bahkan, dia dikenal sebagai salah satu dari 10 wanita cantik di Wangdu karena dia sangat cantik dan memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa. Tanah Tianwu, dengan seni bela diri sebagai penghormatan, bahkan jika seorang wanita cantik, jika dia tidak memiliki bakat seni bela diri yang kuat, dia tidak akan menarik perhatian orang. Kepala Liang Yumei berkerut dan berkata, kamu harus pergi dan menguji kekuatan mentalmu. Zhao Lingshan mencerminkan situasinya dan dengan cepat menahan ekspresinya. Dia mengikuti Liang Yu ke pilar batu abu-abu di dalam ruangan. Letakkan rohmu ke dalam pilar batu di depanmu. Ya, tangan halus putih dan halus giok Zhao Lingshan, seperti akar bawang hijau, dengan lembut diletakkan di pilar batu di depannya, dan terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke pilar batu abu-abu. Wow, permukaan pilar batu abu-abu, dengan cepat menyalakan cahaya seperti susu, perlahan naik. Dengan masukan terus-menerus dari kekuatan mental Zhao Lingshan, cahaya putih naik perlahan, dan akhirnya berhenti di 2 jari di bawah skala pertama. Kekuatan mental tingkat pertama tidak cukup. Lepaskan, Liang Yu berkata dengan nada datar. Zhao Lingshan melepaskan tangan kanannya dan menatap Liang Yu dengan gugup. Kultivasi tingkat manusia selanjutnya, kekuatan spiritual kurang dari 1 tingkat masih oke. Liang Yu mengangguk. Uji bakat spiritual selanjutnya, ini yang paling penting. Liang Yu dan Zhao Lingshan datang ke kristal transparan dan berkata, integrasikan persepsi Anda ke dalam kristal spiritual ini dan bangkitkan kekuatan spiritual di dalamnya. Biarkan saya melihat bakat spiritual Anda. Zhao Lingshan menarik napas dalam-dalam, terlihat sedikit gugup, dan kemudian datang ke kristal transparan dan meletakkan tangannya di atasnya. Kemudian dia menutup matanya dan mulai mengaktifkan roh. Bersenandung, pada kristal roh transparan ada riak lingkaran merah tiba-tiba naik, dan seluruh ruangan menjadi merah indah. Kemudian, merah perlahan berubah menjadi oranye, dan kemudian dari oranye menjadi kuning. Tetapi pada akhirnya, itu tidak berubah menjadi kuning dan tetap oranye. Cahaya oranye terang menyalakan Zhao Lingshan, seperti dewa. Bakat oranye, ekspresi Liang Yu tercengang. Jejak cahaya halus melintas di matanya, mengungkapkan warna kegembiraan. Mata Qin Chen juga sedikit menyipit. Spirit Crystal, ujiannya bukanlah kekuatan spiritual seseorang, tetapi bakat spiritual seseorang. Bakat spiritual dibagi menjadi 7 warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru dan ungu. Semakin tua warnanya, semakin tinggi bakat spiritualnya.
Selama bakat kekuatan spiritualnya tinggi, bahkan jika kekuatan spiritualnya nol pada awalnya, setelah pelatihan dan peningkatan, ia juga dapat mencapai tingkat kekuatan spiritual yang sangat tinggi dan menjadi penyuling senjata yang kuat. Sebaliknya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualnya sekarang, jika tidak ada cukup bakat spiritual, itu hanya bisa bertahan dalam kondisi saat ini dan tidak dapat terus membuat kemajuan. Bakat spiritual orangnya Zhao Lingshan dapat dianggap sangat baik. Di masa depan, dia hanya perlu bekerja keras untuk menjadi penyuling senjata kelas 2. Bahkan jika dia adalah penyuling senjata kelas 3, itu bukan tanpa harapan. Tuan Liang, apakah saya sudah lulus? Zhao Lingshan memandang Liang Yu dan berkata dengan gelisah. Liang Yu tersenyum dan berkata, ya, mulai hari ini, kamu akan menjadi muridku yang ke-9. Hati Zhao Lingshan bersukacita. Dengan cepat membungkuk menyembah, berkata, siswa melihat guru. Selamat kepada Putri Lingshan. Kamu berhasil dalam magangmu. Qin Fan mengepalkan tangannya dan berseru dengan penuh semangat. Dia tampak bersemangat, seolah-olah dia telah berhasil sendiri. Terima kasih, Tuan Qin Fan, karena telah menemaniku ke aula seni. Zhao Lingshan tersenyum. Qin Fan semanis madu di hatinya. Dia berkata sambil tersenyum, Putri Lingshan sopan. Dengan senang hati saya menemani Putri Lingshan di sini. Liang Yu melihat mereka dan mengobrol untuk beberapa patah kata. Lalu dia berkata dengan lemah, oke, gosipnya sudah selesai. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Kemudian dia membawa Zhao Lingshan ke aula. Namamu Liang Yu. Pada saat ini, Qin Chen menyentuh hidungnya dan tiba-tiba membuka mulutnya. Liang Yu berhenti, mengerutkan kening, dan wajahnya berkilat marah. Sejak dia menjadi penyuling instrumen, dia jarang mendengar panggilan langsung seperti itu. Bahkan para pejabat tinggi di Wangdu tidak berani memanggilnya seperti itu. Bab 11. Liang Yu memandang Qin Chen dengan dingin dan berkata, anak mana yang berani memanggilku nama tuannya? Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Jangan kembali denganku. Seluruh tubuh Qin Fan bergetar, dan bahkan meraung ke Qin Chen. Dia segera berkata kepada Liang Yu, Tuan Liang, ini saudara ipar saya. Saya tidak mengerti aturannya. Mohon maafkan saya. Dia tidak ingin membantu Qin Chen, tetapi berpikir bahwa jika Tuan Liang Yu marah dengan keluarga Qin karena Qin Chen itu akan merepotkan. Ini tidak beberapa hari sejak kamu menerobos penyulingan senjata tingkat kedua. Qin Chen memegang dadanya di tangan kirinya dan menyentuh dagunya dengan tangan kanannya. Apa yang ingin Anda katakan? Liang Yu memandang Qin Chen dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Segera keluar dari aula. Sikap Qin Chen membuatnya sangat tidak senang. Jika bukan karena pihak lain adalah seorang remaja, dia akan membalikkan wajahnya. Qin Chen, pergi sekarang. Mata Qin Fan suram, dan api hampir meledak di matanya. Tangan kanannya meraih lengan kanan Qin Chen dan menyeretnya keluar. Ki Qin Chen di tubuhnya berlari cepat dan dimasukkan ke lengan kanannya. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari lengannya. Dengan sedikit terkejut, Qin Fei Zhen terbang keluar. Yah, kamu bajingan. Kamu berani melawan. Qin Fan terkejut untuk terbang dalam sekejap. Dia merasa mati rasa di 5 jarinya dan merasakan sakit yang tajam. Dia terkejut dan lebih marah pada saat bersamaan. Seperti singa yang mengamuk, dia bergegas ke Qin Chen. Qin Chen tidak bergerak. Dengan sedikit langkah, dia menghindari tangan Qin Fan dan berkata, jika kamu ingin menerobos penyuling senjata tingkat kedua, kamu harus memperbaiki senjata harta karun tingkat kedua. Jika aku tidak salah, kamu harus memperbaiki senjata harta karun dengan atribut api ketika Anda menilainya. Wajah Liang Yu terkejut, dan ekspresi kesabarannya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kamu tahu? Saya tidak hanya tahu bahwa Anda sedang menyempurnakan senjata harta karun dengan properti api, tetapi juga tahu bahwa bahan utama dari senjata harta karun ini adalah hematit. Untuk menetralisir properti batu cian yang menghanguskan dan meningkatkan keuletannya, Anda menambahkan hijau batu pesona dalam proses pemurnian namun, meskipun batu pesona hijau memiliki fungsi menetralkan batu api merah, itu adalah bahan utama untuk membuat racun ajaib, dan tidak dapat menahan zat inflamasi, mendesak. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penyesalan, Anda cukup berani untuk memberikan racun ke tubuh Anda untuk memperbaiki prajurit harta karun tingkat kedua. Jika masalah ini menyebar ke Departemen Evaluasi Tingkat Aula Kidian, itu harus memiliki berdampak pada penilaian nilai Anda. Tubuh Liang Yu sedikit terguncang, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Kemudian wajahnya tiba-tiba menjadi muram, omong kosong. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Qin Chen menghela nafas, sebenarnya,
tidak ada yang diracuni oleh racun pesona. Sayangnya, untuk mengurangi racun, Anda bahkan mengambil pil detoksifikasi khusus. Haha, bahan utama pil detoksifikasi khusus adalah bunga halus, yang termasuk dalam sifat dingin. Tidak hanya tidak dapat menghilangkan racun pesona, tetapi juga dapat mempercepat pengembangan racun pesona, sehingga racun pesona dapat menembus ke dalam organ dalam lebih cepat, yang setara dengan bunuh diri kronis. Apakah kamu tidak tahu? Oh, aku lupa. Qin Chen tertawa dan berkata, Anda hanya seorang ahli, bukan seorang alkemis. Saya tidak tahu ini normal. Ekspresi Liang Yu lesu, dan butiran keringat di dahinya turun. Hatinya terkejut seperti gelombang, dan matanya ganas pada Qin Chen, siapa kamu? Sebuah roh yang mengerikan dan pembunuh menyapu keluar dari dirinya. Qin Fan dan Zhao Lingshan merasa kedinginan dan kedinginan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Liang Yu bukan hanya penyuling senjata kelas 2, tetapi juga orang kuat kelas surga. Qin Chen, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan melapor kepada ayahku dan mengusirmu dan ibumu dari keluarga Qin kita. Qin Fan meraung cemas. Dia tahu bahwa Tuan Liang Yu sedang marah. Tuan Liang, tolong jangan marah. Kami akan pergi sekarang. Hati Qin Fan cemas pada Liang Yu Dao. Seluruh keringat dingin menetes. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Begitu Liang Yu pindah, dia segera datang ke wajah Qin Chen. Ki sejatinya dari tingkat surga ditampilkan. Tangan kanannya seperti jaring langit dan bumi, dan dia dengan kuat menahan seluruh tubuh Qin Chen dan jatuh. Momentum kuat belum jatuh, Qin Fan Zhen di sekitar debu Qin telah terbang keluar. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah memilih untuk melakukannya. Di bawah cakarnya yang tajam, Qin Chen berdiri diam, dan tubuhnya lurus seperti lembing. Dia berkata dengan tenang, ketika Anda merangsang Qi yang sebenarnya, apakah titik akupuntur Tianmen, titik akupuntur Bai Hui, dan titik akupuntur pusat sangat nyaman? Apakah kamu semasam gigitan semut? Tubuh Liang Yu berkedut seperti tersengat listrik, dan tangan kanannya membeku kaku. Dia tidak bisa jatuh. Qin Chen berkata dengan ekspresi penyesalan, sayang sekali bahwa bakat yang baik dari peralatan pemurnian harus ditinggalkan dan menjadi pemborosan. Mata Liang Yu ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kamu, dia telah menjadi kamu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tuan, ada apa denganmu? Di satu sisi, Zhao Lingshan merasa ada yang tidak beres dan dia mulai bertanya-tanya. Kalian semua, mundur. Liang Yu tiba-tiba membentak. Langkah Zhao Lingshan tercengang. Tidakkah kamu mendengarku? Menyingkirlah. Liang Yu menatap Zhao Lingshan dan Qin Fan dengan dingin. Visi itu seperti esensi, membuat tubuh dua orang bergetar, dengan cepat membungkuk untuk mundur. Ketika mereka pergi, Qin Chen berkata dengan ringan, tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah aku bisa menyelamatkan hidupmu. Mata Liang Yu berbinar dan mencibir, Anda tidak perlu khawatir. Debu Qin menggelengkan kepalanya, tanpa daya merentangkan tangannya dan berbalik untuk pergi, maka tidak perlu membicarakannya. Awalnya, saya ingin menunjukkan cara yang jelas, tetapi Anda harus menjadi pemboros. Saya tidak punya masalah. Datang dan pergi jika kamu mau. Itu tidak mudah. Jika kamu tidak memberitahu kami asalmu, kamu tidak bisa meninggalkan aula hari ini. Tubuh Liang Yu bergetar dan menghentikan Qin Chen. Dia berkata dengan sengit. Qin Chen mencibir, setiap kali Anda menjalankan ki sejati Anda akan membiarkan racun lebih banyak menyerang tubuh Anda. Lihatlah gas hijau di wajah Anda. Ekspresi Liang Yu langsung tampak seperti hantu pada umumnya. Seluruh orang tiba-tiba melompat, tubuhnya bergetar hebat. Kamu punya waktu setengah bulan lagi. Bersiaplah untuk masa depan. Qin Chen melangkah maju. Tunggu sebentar. Apakah Anda benar-benar punya solusi? Liang Yu berkata dengan suara gemetar. Dalam beberapa hari terakhir, dia kesakitan seperti yang dikatakan Qin Chen. Dalam penilaian penyulingan senjata tingkat kedua baru-baru ini, dia membuat senjata api dengan batu api merah. Namun, untuk meningkatkan plastisitas batu, dia menambahkan batu pesona hijau secara diam-diam. Akibatnya, keesokan harinya, racun itu menyerang, mati rasa di sekujur tubuh. Untuk menyingkirkan roh jahat, dia membeli pil penawar khusus dengan harga tinggi. Siapa yang tahu bahwa setelah meminumnya, tidak hanya racunnya menjadi lebih baik, tetapi semua meridiannya kesakitan. Dalam beberapa hari terakhir, setelah ki sejati dirangsang, meridian internalnya sama menyedihkannya dengan gigitan semut, dan 3 titik akupuntur dari Tianmen, Bai Hui, dan sistem saraf pusat seperti liku pisau. Seperti 2 kacang polong, yang tidak seperti dulu, barusan ekor merpatinya tiba-tiba sakit. Bab 12. Ini benar-benar membuat Liang Yu takut.
Mengetahui bahwa kata-kata Qin Chen benar, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Tolong beritahu saya cara detoksifikasi. Saya sangat berterima kasih. Liang Yu meraih bahu Qin Chen dengan penuh semangat dan berkata dengan suara gemetar. Matanya penuh permohonan. Itu terjadi di tempat terpencil. Tidak ada yang melihat adegan ini. Jika tidak, orang akan terkejut melihat Liang Yu memohon kepada seorang pemuda. Qin Chen berkata, kamu bilang aku khawatir. Mengapa kamu percaya sekarang? Saya tidak tahu Gunung Tai. Tolong lakukan saya banyak. Liang Yu berkata dengan senyum menyanjung, tapi hatinya sangat marah dan penuh dendam. Dia diam-diam berkata, pertama dapatkan metode untuk menyelesaikan masalah, dan kemudian lihat bagaimana saya bisa berurusan dengan Anda. Qin Chen menatap Liang Yu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, tetapi dia hanya berkata dengan lemah, ayo pergi. Liang Yu tertegun, kemana harus pergi? Pergi ke ruang pemurnianmu dan buatkan sesuatu untukku dulu. Meskipun Liang Yu terkejut, dia masih berjalan di depannya dan membawa Qin Chen ke bagian dalam aula. Sebagai pengrajin tingkat kedua, Liang Yu secara alami memiliki ruang pemurnian independennya sendiri. Sepanjang jalan, Liang Yu menghormati Qin Chen. Banyak orang di sekitarnya membicarakan adegan ini dan bertanya-tanya siapa pemuda itu. Ini dia. Setelah beberapa saat, Liang Yu membawa Qin Chen ke sebuah ruangan dengan segala macam alat pemurnian. Aku ingin tahu apa yang kamu ingin aku sempurnakan. Liang Yu berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen mengambil pena dan kertas dan dengan cepat menggambar-gambar jarum Tianmai Shenzhen. Dia berkata dengan lemah, aku ingin kamu memperbaiki 18 jarum surgawi dengan ukuran ini. Liang Yu mengambil alih gambar itu dengan kulit yang cerah dan melihat ke bawah dengan sembarangan. Ekspresi santainya sejenak stagnan, secara bertahap menunjukkan jejak keterkejutan, dan kemudian berubah menjadi keterkejutan. Hatinya sangat terkejut. Pada gambar yang diberikan oleh Qin Chen, ada jarum hitam yang sangat tipis, yang panjangnya 3 inci dan 3 inci. Keseluruhannya berbentuk spiral, setiap bagian sangat halus dan diameter serta lebar setiap bagian berbeda. Pada jarum halus itu terdapat berbagai prasasti rumit yang menyilaukan. Pada pandangan pertama, apa yang ada di gambar hanyalah jarum halus, yang dapat dianalisis dengan cermat, tetapi sangat indah. Ini seperti sebuah karya seni. Sangat sulit sehingga jauh lebih unggul dari beberapa prajurit harta karun kelas 2. Yang lebih mengejutkan Liang Yu adalah bahwa metode menggambar Qin Chen benar-benar sesuai dengan struktur pemurnian. Setiap detail dijelaskan secara ekstrim. Itu jauh lebih halus daripada banyak gambar senjata berharga yang diturunkan dari zaman kuno. Apa yang jelas adalah gambar tempat seperti buku teks tanpa cacat. Liang Yu menarik napas dalam-dalam. Matanya terkejut dan menyatu. Dia berkata, meskipun saya adalah penyuling senjata tingkat kedua, kelezatan jarum surgawi ini jauh lebih baik daripada senjata tingkat kedua. Bahkan jika itu adalah senjata harta karun tingkat ketiga, saya khawatir itu tidak seperti itu, bagus seperti itu. Bagaimana Anda ingin saya memperbaikinya? Saya tidak bisa memikirkan apapun yang dapat Anda pikirkan. Jangan khawatir, saya akan memandu Anda di samping Anda. Liang Yu menatap Qin Chen dengan curiga. Tapi melihat wajah tenang Qin Chen, dia tidak terlihat seperti lelucon sama sekali. Dia terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, bahan halus apa yang digunakan? Gunakan saja batu Yaoming hitam yang baru saja kamu dapatkan. Apa? Liang Yu berkata dengan marah, inilah yang diminta oleh anak kedua dari seorang Ping untuk memperbaiki prajurit harta karun. Jika sudah habis, bagaimana saya bisa menjelaskan kepadanya? Qin Chen menatapnya sambil tersenyum dan berkata, kamu pasti punya cara. Wajah Liang Yu muram dan berubah-ubah beberapa kali. Kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sambil tersenyum, Qin Chen perlahan mengatakan beberapa formula bernas untuk pengoperasian Ki sejati. Dia berkata, jika Anda menjalankan Ki yang sebenarnya sesuai dengan rumus yang saya katakan, Anda akan tahu bahwa saya tidak menipu Anda. Hati Liang Yu bingung, tetapi Ki di tubuhnya berjalan sesuai dengan rumus Qin Chen, ketika tubuh bagian bawahnya terkejut. Pada saat ini, tidak ada perasaan 10.000 semut menggigitnya. Bahkan untuk sesaat Liang Yu mengira penyakitnya telah sembuh. Qin Chen, di sisi lain, dengan kejam menyela fantasinya, metode ini hanya untuk menghilangkan rasa sakit dari penyakitmu. Ini bisa menyembuhkan gejalanya daripada akar masalahnya. Aku akan memberitahumu ketika kamu selesai. Sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Tarik napas dalam-dalam. Perasaan dikendalikan oleh orang lain membuatnya sangat marah dan ingin memotong Qin Chen di tempat. Di bawah komando Qin Chen, Liang Yu segera membakar api yang sebenarnya.
Sebagai penyuling senjata tingkat kedua, keterampilan dasar Liang Yu cukup solid. Tanpa kata-kata Qin Chen lagi, dia mulai memanaskan batu Yaoming hitam. Api biru dan putih asli menjilati batu Yaoming hitam, memancarkan panas yang nyata. Namun, dengan berlalunya secangkir teh, batu Yaoming hitam itu berubah sedikit menjadi merah, dan tidak ada tanda-tanda mencair. Qin Chen mengerutkan kening. Batu Yaoming hitam adalah bahan pemurnian tingkat atas dari tingkat ketiga. Itu milik alam yang dingin. Api asli tingkat kedua Liang Yu tidak bisa melelehkannya untuk sementara waktu. Efisiensinya terlalu lambat. Taburkan bedak pada batu Yaoming hitam. Ini sangat lambat. Kapan akan dimurnikan? Qin Chen tidak tahan. Bedak talek. Liang Yumei mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, fungsi bedak talek terutama digunakan sebagai katalis untuk menghilangkan kotoran dari berbagai besi gelap. Apa gunanya menaburkannya di batu Yaoming hitam? Terlebih lagi, batu Yaoming hitam itu bahan orde ketiga. Kecepatan lelehnya lebih lambat. Itu normal. Apa yang kamu khawatirkan? Pupil debu Qin menyalakan cara suara dingin yang membeku. Biarkan kamu menambahkan. Liang Yu sangat marah sehingga wajahnya memerah dan dia hampir berdarah. Dia berkata dengan marah, oke, ini yang Anda minta saya tambahkan. Jangan salahkan saya karena membuang batu Yaoming hitam itu. Dia dengan marah mengeluarkan bedak dan menaburkannya di atas batu Yaoming hitam sesuai dengan instruksi Qin Chen. Apa yang dia tidak percaya terjadi? Bedak talek putih jatuh di atas batu Yaoming hitam. Awalnya, batu Yaoming hitam, yang hanya sedikit merah, dengan cepat menjadi cerah. Itu benar-benar meleleh dan perlahan berubah menjadi cairan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Adegan ini membuat mata Liang Yu menatap ke sekeliling, seolah melihat hantu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa bedak dapat mempercepat kecepatan leleh batu Yaoming hitam. Leng mau apa? Jangan cepat-cepat buang kotoran. Minuman tajam dari Qin Chen tiba-tiba mengganggu pikiran Liang Yu, yang membuatnya pulih dalam sekejap. Namun, melihat wajah Qin Chen yang tidak puas, dia dengan cepat datang ke tahap pemurnian, mengambil pena pola arai, dan dengan cepat mengukir pola arai Tao. Dia seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Pola arai bintang berujung 6 yang kompleks dan misterius dengan cepat muncul di panggung pola arai. Seluruh pola arai sangat halus dan muskil. Setiap pukulan seperti seni. Mata Liang Yu penuh warna dan hatinya sangat terpengaruh. Setelah hanya selusin napas, Qin Chen mengukir pola susunan yang sangat kompleks pada tahap pola susunan. Liang Yu terpesona oleh seluruh pola arai, dan dia tidak tahu apa fungsi dari pola arai itu. Bab 13. Terlalu lambat. Anda dapat mengaktifkan pola arai dan saya akan menghilangkan kotorannya. Qin Chen mengambil minuman dingin lagi. Dia dengan cepat mencubit formula Tao dengan kedua tangan. Dia melihat bahwa kekuatan mental yang sangat lemah jatuh ke dalam batu Yaoming hitam yang meleleh dan bergetar pada frekuensi yang sangat tinggi. Kemudian, kotoran-kotoran yang berbentuk debu hanyut. Zat cair dari batu Yaoming hitam menjadi lebih dan lebih cerah, dari warna gelap asli ke warna hitam cerah, hingga ujung bola seperti cermin, dapat dengan jelas mencerminkan wajah. Liang Yu tercengang. Kekuatan mental Qin Chen jelas bahkan tidak sampai ke tingkat pertama. Dibandingkan dengan level keduanya, kekuatan mental Qin Chen hampir 100.000 li lebih rendah. Namun, kecepatan pemurniannya beberapa kali lebih tinggi darinya, yang benar-benar menjungkir balikkan pemahamannya tentang peralatan pemurnian. Ketika pemurnian debu Qin selesai, Liang Yukai mulai mendesak pola susunan. Bersenandung, pola susunan yang sebelumnya digambarkan oleh Qin Chen menjadi hidup dengan cepat. Garis-garis itu seperti lampu neon, yang terus menyala. Medan gaya aneh berdesir di seluruh ruang pemurnian. Qin Chen menuju ke platform pola arai, dan kekuatan mentalnya ikut campur dalam arai. Bola cair yang diubah oleh batu Yaoming hitam tampaknya ditarik oleh kekuatan arai, dan memasuki arai secara mandiri. Itu tergantung di langit arai yang cerah, gemetar. Frekuensi ketukan cairan batu Yaoming hitam semakin tinggi. Permukaan bulat mulus asli menyoroti titik-titik tajam jalan. Qin Chen dengan hati-hati mengontrol ritme batu Yaoming hitam dengan kekuatan mentalnya dan membiarkannya melompat. Qin Chen menggunakan kekuatan mental untuk mengontrol pertumbuhan duri. Dia melihat duri yang tak terhitung jumlahnya secara alami menumbuhkan banyak benang kecil. Seluruh proses tidak membutuhkan manipulasi yang disengaja dari Qin Chen, tetapi sepenuhnya dipandu oleh kekuatan mentalnya. Saat mengendalikan operasi pola arai, Liang Yu tertegun dan matanya hampir meledak. Proses pemurnian Qin Chen sangat berbeda dari pemurnian normal prajurit harta karun. Sulit untuk dipahami, sama seperti membaca kitab surga. Poin. Tiba-tiba Qin Chen bergumam,
matanya bersinar, dan tangan kanannya mengulurkan jari telunjuknya ke batu Yaoming hitam. Mendengar suara itu, material batu Yaoming hitam tiba-tiba meledak dan berubah menjadi 18 jarum kecil, yang bersinar cemerlang. 18 jarum ilahi jatuh ke tangan Qin Chen, masing-masing sangat jernih, ditutupi dengan pola spiral dan pola susunan jimat Tao. Jika mereka dibuat secara alami, mereka cerdik dan mempesona. Ini akhirnya disempurnakan. Qin menarik napas, menyeka keringat di dahinya, dan dengan hati-hati memasukkan 18 jarum ke dalam sakunya. Dengan bantuan Liang Yu dan pengalamannya yang kaya di kehidupan sebelumnya, dia akhirnya menyempurnakan jarum Tianmai Shenzhen yang mungkin tidak dapat dibuat oleh penyuling senjata tingkat ketiga biasa. Dia merasakan kepuasan. Qin Chen melirik Liang Yu, yang terjebak dalam stagnasi. Dia berkata, ambil 2 atau 2 daun sabit, tambahkan 3 bunga lidah buaya, rebus dalam air tanpa akar selama 2 jam, dan rendam selama setengah jam pada tengah malam setiap malam. Setelah 7 hari, racunnya akan hilang. Liang Yu masih terkejut dengan seluruh proses pemurnian. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Qin Chen sudah meninggalkan ruang pemurnian. Siapa putra ini? Mengapa kamu memiliki pencapaian besar dalam memperbaiki peralatan? Sungguh tak terduga Liang Yu sangat terkejut. Dia merasa sangat bodoh untuk pertama kalinya sejak dia menjadi penyuling instrumen. Dampak kuat semacam itu, sehingga hati benar-benar melahirkan jejak pemujaan dan kekaguman pada Qin Chen, bahkan dia sendiri tidak percaya bahwa dia harus memiliki ide seperti itu. Anak ini tidak boleh menjadi musuh. Liang Yu menarik napas dalam-dalam. Kebenciannya sebelumnya dan kebencian sudah hilang sepenuhnya. Dia bahkan memiliki dorongan untuk memuja Qin Chen sebagai guru. Selama dia bisa menguasai teknik yang disempurnakan Qin Chen sebelumnya, dia yakin dia akan mencapai tingkat yang tidak bisa dia bayangkan ketika dia sedang menyempurnakan senjata. Di aula peralatan, Qin Fan dan Zhao Lingshan, yang diusir oleh Liang Yu, bingung. Kemudian mereka melihat Qin Chen keluar. Qin Chen, apa yang kamu katakan kepada Tuan Liang dan mengapa Tuan Liang sangat marah? Qin Fan dengan cepat datang ke Qin Chen dan meraung. Qin Chen meliriknya, lalu mengabaikannya secara langsung dan berjalan di luar aula. Sial, Qin Fan sangat marah, dan penghinaan berulang Qin Chen benar-benar membuatnya marah. Tubuhnya vertikal, dan wajahnya garang. Dia memukul Qin Chen dengan tinju. Hentikan! Liang Yu, yang keluar dari aula peralatan dengan tergesa-gesa, menjadi pucat dan marah. Ledakan! Sebuah momentum tak terlihat menyapu tubuh Qin Fan, yang mengejutkan dia ke tanah dalam sekejap. Dia sangat malu. Menguasai. Zhao Lingshan bergegas ke depan. Liang Yu mengabaikannya dan langsung pergi ke Qin Fan, menyipitkan matanya dan dengan marah berkata, ini aula peralatan. Apakah Anda melakukan apa yang Anda suka, mengabaikan aturan aula peralatan kami? Mata Liang Yu dingin, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Bukankah ini duke kedua dari keluarga Qin? Bagaimana dia menyinggung Tuan Liang? Beraninya kamu melakukannya di aula peralatan. Haha, meskipun seorang pejabat Ping Hou memuja Jenderal Zhonglang, aula peralatan tidak akan menjualnya wajah seorang Ping Hou. Pada saat ini, banyak orang datang dan pergi di aula di lantai pertama. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka berhenti dan melihatnya dengan heran, menunggu permainan yang bagus. Qin Fan dijatuhkan ke tanah oleh Liang Yu, dan seluruh tubuhnya sangat sakit. Namun, ketakutan batinnya lebih kuat daripada rasa sakit fisiknya. Dia muncul dengan cepat dan berkata dengan ketakutan, Tuan Liang, saya tidak bermaksud melakukan ini dengan sengaja. Saya hanya melihat ketidakhormatan Qin Chen untuk menguasai Anda, jadi saya ingin menangkapnya. Mohon maafkan saya, Tuan, jangan khawatir. Ketika Anda kembali, saya akan membiarkan ayah saya menghukum Qin Chen dengan keras dan memintanya untuk bertanggung jawab secara langsung di depan Anda. Petik 2. Liang Yu menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, apakah pria itu dari keluarga Qinmu barusan? Qin Fan mengira Qin Chen telah menyinggung Liang Yu. Dia dengan cepat menjelaskan, Tuan Liang, meskipun Qin Chen adalah anggota keluarga Qin saya, dia adalah anak haram bibi saya. Ayah saya ingin mengusir binatang kecil ini keluar dari rumah Qin, jadi apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan Qin kita, keluarga. Dia membenci di dalam hatinya, mengertakkan giginya, dan diam-diam memarahi Qin Chen 18 kali. Ini dia, Liang Yu merenung sedikit. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang Qin Yueqi. Tuan Liang, aku akan membawa binatang kecil ini kembali kepadamu dan mengajarimu pelajaran yang sulit. Qin Fan berkata dia akan bergegas keluar. Tidak, saya tidak tertarik untuk mengetahui tentang keluarga Qin Anda.
Saya tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga Qin Anda. Pergi dan jangan biarkan saya melihat Anda lagi. Adapun tentara harta Anda, Anda baik sekali jika Anda tidak menghukum Anda ketika Anda melakukannya di aula alat kami. Anda tidak menginginkannya. Pergilah. Petik 2. Tuan, saya. Apa yang dimaksud Tuan Qin dengan mempersiapkan diri? Barusan dia bilang iya. Kamu apa? Jika kamu tidak pergi, apakah kamu ingin aku membuangmu sendiri? Mata Liang Yu menyipit dan jejak roh pembunuh keluar. Ya, aku akan pergi, aku akan segera pergi. Dalam semua komentar luar biasa di sekitarnya, Qin Fan memerah dan meninggalkan aula dengan rasa malu dan marah. Di luar aula peralatan, roh pembunuh Qin Fan benar-benar nyata, dan hatinya ganas. Sialan Qin Chen, jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa dihina oleh Tuan Liang Yu dan kehilangan seorang prajurit harta karun? Tunggu aku akan membalas penghinaan ini. Qin Fan mendendam giginya dan matanya berkilat dengan kebencian. Bab 14. Di aula peralatan, Liang Yu mendengus dingin. Tetapi dalam hatinya dia bertanya-tanya mengapa Qin Chen memiliki bakat dalam peralatan pemurnian, tetapi mengapa dia begitu rendah dalam keluarga Qin. Namun, karena Qin Chen sendiri tidak mengatakannya, dia tidak akan bodoh untuk terlibat dalam urusan keluarga Qin Chen. Mulai sekarang, kamu harus menjauh dari Qin Fan atau aku akan segera mengusirmu dari pintuku. Liang Yu berkata dengan dingin kepada Zhao Lingshan. Ya, saya tidak akan memiliki kontak dengan keluarga Qin di masa depan. Zhao Lingshan tidak berani membantah. Kamu masih bisa mengenal Qin Chen. Dia luar biasa dan memiliki masa depan yang cerah. Ketika Liang Yu memikirkan pemurnian sebelumnya, dia masih merasakan getaran saat ini. Zhao Lingshan tertegun dan bingung. Ternyata berbeda dengan yang saya bayangkan. Bukankah itu karena Qin Chen membuatnya marah sehingga dia tidak membiarkan dirinya berhubungan dengan keluarga Qin? Jarum Tianmai Shenzhen telah disempurnakan. Kita harus menemukan tempat untuk merombak meridian sesegera mungkin. Semakin lama waktu tertunda, semakin buruk bagi saya. Qin Chen berjalan sendirian di jalan, berpikir untuk dirinya sendiri. Jelas tidak mungkin untuk kembali ke kediaman Qin. Status dia dan ibunya di kediaman Qin terlalu rendah. Mungkin Nyonya Zhao akan mengirim seseorang untuk meminta masalah. Begitu dia terganggu dalam proses membangun kembali salurannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah berpikir lama, Qin Chen akhirnya memikirkan suatu tempat perguruan tinggi Tianxing. Perguruan tinggi Tianxing adalah tempat belajar putra Pangeran Wangdu dan bakat rakyat jelata. Ini memiliki ruang pelatihan khusus dan tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Kembali saja ke kampus. Memikirkan hal ini, Qin Chen langsung pergi ke perguruan tinggi Tianxing. Perguruan tinggi Tianxing terletak di pusat Wangdu, hanya beberapa blok jauhnya dari aula instrumen. Setelah 1/4 jam, saya datang ke perguruan tinggi Qin. Keramaian dan hiruk-pikuk orang banyak, gedung-gedung menjulang, mahasiswa muda, semuanya memberi Qin Chen perasaan yang sangat baru. Tapi Qin Chen tidak punya waktu untuk menikmatinya. Baginya, setiap menit sekarang sangat berharga. Dia harus memanfaatkan setiap menit yang bisa dia selamatkan. Namun, seseorang datang untuk mengganggunya saat ini. Yo, bukankah ini Qin Chen dengan reputasi babi darah? Setelah saya dipukuli oleh kakek saya terakhir kali, saya hidup dan menendang lagi begitu cepat. Hidup itu kuat. Sebuah suara melengking sarkastik terdengar. 4 anak laki-laki berusia 16-7 tahun keluar dari hutan di pinggir jalan dan menghentikan Qin Chen dengan tatapan buruk. Pemimpinnya, mengenakan jubah brokat, kepala persegi dan telinga besar, terlihat sombong. Itu adalah Wei Zhen, putra keluarga Wei Qihou yang membuat Qin Chen pingsan dalam duel beberapa hari yang lalu. Wei Qihou sangat kuat di istana kekaisaran. Oleh karena itu, Wei Zhen dikelilingi oleh sekelompok penjahat dan teman. Mereka semua adalah putra pejabat di negara bagian Qi. Mengandalkan identitas mereka, mereka sering melakukan kejahatan dan membuat masalah di kampus. Namun, meskipun Wei Zhen mendominasi di perguruan tinggi, bakat seni bela dirinya juga cukup luar biasa. Dia hanya beberapa bulan lebih tua dari Qin Chen. Dia sudah menjadi seorang pejuang di tengah tingkat manusia, dan dia terbangun dengan darah kelas 2. Terakhir kali dia berduel dengan Qin Chen, dia menyembunyikan pencapaian tingkat menengahnya. Akibatnya, mengambil keuntungan dari kesempatan duel, dia tiba-tiba menyerang Qin Chen dan menjatuhkannya dari panggung duel. Dapat dikatakan bahwa itu sangat berbahaya. Apalagi dia juga memiliki kakak kelas senior, akan melangkah ke tingkat prefektur, lulus dari perguruan tinggi bintang. Itu sebabnya kami begitu angkuh dan sombong. Jika sebelumnya, Qin Chen mendengar kata-kata seperti itu, pasti akan marah.
terlepas dari segalanya dan satu sama lain menjadi satu kelompok. Tetapi pada saat ini, dia langsung mengabaikan 4 orang Wei Zhen yang arogan di depannya, mengambil beberapa orang sebagai udara, tidak memandang mereka, dari samping di sekitar 4 orang. Wei Zhen tercengang, wajahnya berubah, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Saya dipukuli sendiri. Qin Chen berani mengabaikan dirinya sendiri. Apakah Anda tidak belajar pelajaran? Sepertinya aku terlalu baik untuk membunuh orang ini. Begitu dia mengedipkan mata, 3 pelayan di satu sisi segera bergegas dengan senyum muram dan menghentikan Qin Chen lagi. Babi darah, sedang terburu-buru untuk lari. Datang dan berlatih dengan saudaraku. Petik 2. 3 orang dengan senyum jahat, memegang tinju dekat Qin Chen. Wei Zhen, apa yang ingin kamu lakukan? Tiba-tiba, teriakan keras datang dari belakang. 2 remaja berlari dan memblokir Qin Chen di depan, dia marah. Pada saat ini, banyak siswa berkumpul di tepi hutan untuk menonton kegembiraan, dan mulai menunjukkan pendapat mereka. Wajah Wei Zhen tenggelam dan dia berkata dengan kasihan, Lin Tian, Zhang Ying, semuanya di sini tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dari sini. Wei Zhen, terakhir kali kamu melukai lebih sedikit debu. Akun ini belum dihitung denganmu. Hari ini kami di sini. Kamu tidak ingin memindahkan debu lebih sedikit. Para remaja, yang dipanggil Lin Tian dan Zhang Ying, sangat marah. Kemudian, mereka berkata kepada Qin Chen, kurangi debu, kamu pergi dulu. Mereka mendengar bahwa Qin Chen hampir terbunuh setelah pingsan oleh Wei Zhen terakhir kali. Mereka sangat khawatir tentang Qin Chen. Qin Chen memiliki perasaan aneh di hatinya. Lin Tian dan Zhang Ying adalah teman baiknya di perguruan tinggi Tianxing. Di antara mereka, Lin Tian dan Zhang Ying juga mengakui Qin Chen sebagai yang tertua, mengatakan bahwa ia memiliki sedikit debu, yang merupakan tiang besi langka Qin Chen di perguruan tinggi. Namun, setelah mengalami pengkhianatan Feng Shaoyu di kehidupan sebelumnya, hati Qin Chen pasti memiliki rasa tidak enak terhadap apa yang disebut saudara. Wei Zhen sangat marah dan mencibir, Lin Tian, Zhang Ying, sepertinya kamu memanggang dan tidak makan dan minum. Yah, aku tidak mengajarimu terakhir kali. Kali ini aku akan mengalahkan kalian berdua bersama-sama. Wei Zhen mengaum. Ketiganya siap untuk pergi pertama kali bergegas. 2 dari mereka bergegas ke Lin Tian dan Zhang Ying, dan 1 lagi ke Qin Chen. Prestasi mereka semua dalam tahap awal tingkat manusia. Mereka termasuk kelas menengah perguruan tinggi. Kekuatan mereka bisa dikatakan antara bozong. Wajah Zhang Ying sangat berubah. Sambil memblokir lawannya, Zhang Ying, kamu sulit untuk melindungi dirimu sendiri. Jika kamu berani terganggu, kamu akan dihukum terlebih dahulu. Wei Zhen mencibir, matanya suram, dan dia melompat. Sebuah pukulan menghantam Zhang Ying. Wei Zhen adalah seorang seniman bela diri di tengah tingkat manusia. Zhang Ying terkejut dan terbang keluar. Tangan kanannya mati rasa dan hampir semuanya patah. Zhang Ying, wajah Lin Tian sangat berubah. Dia ingin mendukungnya, tetapi dia dihentikan oleh 3 orang lainnya. Tinjunya memukulnya, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia mengayu ke belakang selama 3 langkah, dan napasnya kosong. Kurangi debu, lari. Bahkan saat ini, Zhang dan Lin masih khawatir. Hei, kemana dia bisa pergi? Kalahkan kalian berdua dulu, lalu beri dia pelajaran. Cara tertawa ganas Wei Zhen. Bersenandung, mata Qin Chen dingin. Meski ia agak tidak nyaman dengan perasaan kakaknya, bukan berarti orang lain bisa menggertak dan mempermalukan adiknya sesuka hati. Di bawah dengungan dingin, Qin Chen tiba-tiba melangkah maju dan melangkah ke kelompok pertempuran. Bab 15. Haha, jika bocah ini ingin mati, biarkan dia selesai dulu. Seorang pemuda kulit hitam yang kuat menyeringai muram, dan dengan satu pukulan dia pergi ke pintu depan Qin Chen. Remaja lain di sampingnya, yang dekat dengan Qin Chen sambil tersenyum, tiba-tiba menendang selangkangannya. Kaki ini sangat berbahaya dan angin kencang menderu. Jika Anda memukulnya, Anda tidak akan kehilangan anak dan cucu Anda. Ini sangat beracun. Kurangi debu, hati-hati. Lin Tian dan Zhang Ying berseru, tetapi sudah terlambat untuk membantu. Qin Chen tidak lebih baik dari tahap awal tingkat manusia, dan dia masih sakit. Bagaimana dia bisa menahan serangan 2 prajurit dengan level yang sama? Tepat ketika semua orang mengira Qin Chen akan dirobohkan dalam sekejap dan berteriak kesakitan. Pergilah, wajah Qin Chen dingin, lidahnya penuh dengan guntur musim semi, kakinya berakar, dan bahunya condong ke depan. Tubuhnya, seperti ikan yang berenang, tiba-tiba bersandar ke lengan bocah kulit hitam itu, dengan siku tepat di atas dadanya. Untuk melihatnya dari sudut lain, itu seperti anak laki-laki kulit hitam yang kuat terbang keluar dan melemparkan dirinya ke siku Qin Chen.
Kemudian, Qin Chen dengan cepat berbalik dengan kaki kirinya sebagai pusat, dan debu di tanah melayang di antara kakinya, membentuk topan dan mengangkat kaki kanannya seperti kilat. Ah, oh, dua teriakan menyedihkan terdengar. Orang-orang awalnya membayangkan bahwa adegan jatuhnya Qin Chen tidak terjadi. Sebaliknya, itu adalah anak laki-laki kulit hitam yang kuat dan remaja lain yang melolong kesakitan, seperti labu bergulir, dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Secara khusus pemuda yang kehilangan kaki putra dan cucunya menendangnya di tempat yang kosong, tetapi kaki kanan Qin Chen ditendang dengan kuat di selangkangannya. Suara tumpul membuat semua penonton merasa kedinginan dan menggigil. Begitu kuat kata-katanya, hampir ditinggalkan. Salah satu anak muda yang tersisa gemetar, kakinya gemetar, dan matanya penuh ketakutan. Qin Chen melangkah maju, tamparan dilempar keluar. Pak, bocah itu seperti boneka. Qin Chen dipompa untuk terbang keluar. Jatuh ke tanah dalam kesusahan, rasa sakit bersenandung tidak bisa disenandungkan. Yah, kamu bajingan kecil, kamu berani mengalahkan orang. Wei Zhen sedikit setelah suara Leng, marah, tajam berseru, bajingan kecil, terakhir kali tidak membunuhmu, sepertinya aku berbelas kasih. Wei Zhen terlihat garang dan menggertaknya. Dalam gemuruh, tangannya dipelintir seperti ular berbisa, dan jari-jarinya langsung menusuk dada Qin Chen. Ujung jari, suara tajam memecah udara, seperti dua taring ular berbisa, dengan cepat datang ke Qin Chen. Seberapa cepat, banyak siswa di lapangan berteriak. Hampir semua siswa pada tahap awal tingkat manusia tidak bisa melihat dengan jelas gerakan Wei Zhen. Haha, jurusku adalah penjarian superior dari jari Tianxi tingkat kuning. Meskipun aku hanya mempelajari jurus pertama dari gigi jahat untuk memandu jalan, mudah untuk membuangmu. Tawa suram Wei Zhen, dia sudah bisa membayangkan ujung jari Qin Chen. Itu pasti darah yang mengalir, dan dia jatuh ke tanah dalam sekejap. Memikirkan hal ini, dia bersemangat untuk mencapai klimaks. Tetapi, pada saat jari Wei Zhen hendak menusuk Qin Chen, lengannya tiba-tiba berhenti di udara dan tidak bisa menyodok ke depan. Tangan kiri kuat Qin Cengang yang aku tidak tahu apa yang melingkar kuat di pergelangan tangan Wei Zhen, seperti konstruksi besi. Tidak peduli seberapa keras Wei Zhen mencoba, mereka tidak akan bergerak. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Wei Zhen terkejut dan marah. Dia baru saja akan meningkatkan operasi Qi sejatinya. Bang, ada rasa sakit yang tajam di dadanya. Teriakan, dan seluruh pria itu terbang keluar. Adegan tak terduga ini membuat semua orang tercengang. Sia-sia, berani berteriak di depanku. Qin Chen berkata dengan sinis di wajahnya. Matanya yang tinggi sangat merangsang hati Wei Zhen. Bajingan, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Wajah Wei Zhen memerah. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan? Dia melompat dengan rasa sakit yang kuat, mengguncang tubuhnya. Dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan aneh. Seolah-olah ada napas misterius yang terbangun di tubuhnya. Kekuatan darah. Tingkat bakat Wei Zhen dalam jangka menengah, benar-benar dapat merangsang kekuatan darah. Menakjubkan, ini akan menjadi nasib buruk bagi Qin Chen. Wajah Wei Zhen ganas. Dia melompat dan berkata dengan senyum muram, ya, itu adalah kekuatan darah keluarga Wei kami, banteng menabraknya. Berbaringlah untukku. Wei Zhen meraung di kepala Qin Chen dengan kepalan. Di wajah tinju, ada lampu merah samar, yang membuat orang mati lemas. Tekanan kuat itu, sehingga semua orang kaget, rambut terangkat. Lebih sedikit debu, Lin Tian dan Zhang Ying berseru, dan mereka akan bergegas. Meskipun mereka bukan lawan Wei Zhen, mereka masih bisa terlibat satu sama lain. Jika Qin Chen melawan musuh sendirian, patah tulang masih merupakan masalah kecil, dan apakah hidupnya masuk atau tidak adalah masalah. Qin Chen tampaknya tidak dapat menahan tinju Wei Zhen. Dia terhuyung-huyung dan tiba-tiba mengangkat kakinya. Bang, suara tumpul terdengar oleh semua orang, dan kemudian mereka melihat bahwa tubuh Wei Zhenfei memukul jari kaki Qin Chen seperti hantu, dan posisinya masih di selangkangan. Itu solid dan memiliki kontak dekat. Oh, Wei Zhen menutupi selangkangannya dengan kedua tangan, dan fitur wajahnya terpelintir. Tangisan sedih hampir menembus gendang telinga, dan seluruh air mata dan ingus mengalir ke bawah, dan wajahnya memerah seperti hati babi rebus. Semburan rasa sakit yang memilukan datang dari bawah selangkangannya. Apa yang membuatnya semakin takut adalah dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang ditendang hingga berkeping-keping di bawahnya. Sayang sekali, semua orang yang hadir tampak aneh, seolah-olah mereka sedang sembelit. Mereka kedinginan di bawah selangkangan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka juga mendengar suara ledakan. Rasanya seperti tidak punya anak.
Bajingan aku. Wei Zhen menghirup udara dingin beberapa kali, dan suaranya bergetar. Wajahnya muram dan dia hampir meneteskan darah. Ia berusaha menahan rasa sakit itu. Dia melompat ke arah Qin Chen seperti anjing gila, dan tinju kanannya bergemuruh dari satu sisi. Dia tidak mau memberi pelajaran pada Qin Chen. Halo, ini adalah pukulan. Sekuat gunung, badai melolong. Kekuatannya bahkan lebih baik dari sebelumnya, sehingga wajah semua orang sangat berubah. Kekuatan Wei Zhen tidak bisa diremehkan. Aku tidak tahu bagaimana cara bertobat. Mata Qin Chen dingin. Dia maju selangkah dan mengangkat kaki kanannya lagi, menghadap selangkangan Wei Zhen. Wajah Wei Zhen sangat berubah, dan dia dengan cepat mengubah posisinya di udara. Namun, kaki kanan Qin Chen gemetar dan tidak pasti, yang sepertinya menutupi semua retretnya. Dia takut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mengelak, dia tidak berguna, seperti domba telanjang yang akan disembelih. Bang, Wei Zhen menyaksikan dengan mata terbuka, kaki kanan Qin Chen tidak memihak, sekali lagi dengan keras menendang darah hidupnya sendiri. Suara tumpul itu, membuat semua orang di tempat kejadian gemetar, kedinginan. Bab 16. Aduh aduh aduh. Fitur wajah Wei Zhen langsung meremas menjadi kain, matanya hampir pecah, berbaring di tanah menangis, suara ini benar-benar sedih, mendengarkan air mata. Pada saat ini, bahkan orang idiot pun merasa salah. Apa masalahnya? Itu terlalu misterius. Wei Zhen adalah seorang seniman bela diri di tengah level manusia. Dia juga membangkitkan kekuatan darah. Bagaimana dia bisa menabrak kaki Qin Chen 2 kali? Gerbang jahat. Semua penonton terkejut dan berkata dengan tatapan aneh. Lebih sedikit debu, kamu-kamu. Lin Tian dan Zhang Ying juga tercengang dan sangat terkejut. Kamu bajingan. Tunggu, jangan beri aku kesempatan, atau aku akan membuatmu terlihat baik. Wei Zentong berguling-guling di tanah, dan butuh waktu lama baginya untuk bernapas lega. Dia menatap Qin Chen dengan mata berbisa, berharap untuk memotong Qin Chen menjadi ribuan keping. Qin Chen sudah berbalik untuk pergi. Mendengar ini, dia tiba-tiba berbalik. Matanya yang dingin membuat Wei Zhen menggigil. Jika kamu berani memarahiku lagi, aku akan membunuhmu. Kata-kata Qin Chen asli. Suara itu sedingin es dan dingin, seolah-olah dari 9 neraka. Wei Zhen awalnya ingin mengutuk tapi aku tidak tahu kenapa. Setelah melihat mata Qin Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil di sekujur tubuhnya. Kata-kata kasar lainnya tidak bisa dimarahi, dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Qin Chen mencibir, lalu tiba-tiba berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan langkah besar, meninggalkan sekelompok siswa yang terpana. Melihat bagian belakang mimpi Wei, saya bisa melihat bayangan punggung Qin. Bajingan kecil ini. Wei Zhen menarik napas, matanya berbinar dengan tatapan muram. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa dia dipukuli dengan keras di platform duel belum lama ini dan hampir membunuh Qin Chen di masa lalu, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat begitu banyak? Wei Zhen mengingat proses pertarungan sebelumnya, masih tidak bisa menahan gemetar di hatinya. Kedua kaki Qin Chen seperti kaki dewa. Dengan keterampilannya yang luar biasa, dia benar-benar memanipulasi dirinya sendiri dengan tangannya sendiri, yang tidak seperti prajurit awal di tingkat manusia. Kakak-kakak, apakah kamu baik-baik saja? 3 pelayan Wei Zhen bangkit dari tanah satu demi satu dan berkata dengan ketakutan. Kamu bilang aku punya sesuatu untuk dilakukan, tetapi bantu aku ke ruang perawatan, sayangku. Wei Zhen merasakan telurnya pecah dan melolong lagi. Matanya berbisa dan hatinya ganas dan meraung. Qin Chen, tunggu. Wei Zhen harus membalas dendam ini. Menyingkirkan 4 orang Wei Zhen, Qin Chen berjalan cepat ke ruang pelatihan, dan Lin Tian dan Zhang Ying juga dengan cepat menyusul. Lebih sedikit debu, apakah kamu baik-baik saja? Itu sangat keren. Lin Tian dan Zhang Ying berkata dengan penuh semangat, masih tenggelam dalam proses kekuatan besar Qin Chen barusan. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Qin Chen memandang mereka dengan prihatin. Kami baik-baik saja. Haha, kali ini benar-benar luar biasa. Saya pikir Wei Zhen akan berani datang kepada kami di masa depan. Lin Tian tampak bersemangat. Setelah Zhang Ying bersemangat, dia tidak bisa tidak khawatir. Wei Zhen adalah putra keluarga Wei Qihou. Dia memukulinya seperti itu. Tidak akan ada masalah. Nah, apa masalahnya? Lin Tian mencibir, pertarungan antara siswa tidak bisa lebih normal. Selama tidak ada kehidupan, perguruan tinggi tidak akan bertanggung jawab atas itu. Wei Qihou tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Terakhir kali, Chen Shao terbunuh oleh Wei Zhen di platform duel.
Dia hampir membunuhnya. Pihak kampus tidak mengurusnya. Wajah Zhang Ying masih khawatir. Wei Qihou dan perguruan tinggi tidak punya alasan untuk memulai. Saya khawatir tentang kakak laki-laki Wei Zhen. Wei Zhen. Dia, wajah Lin Tian juga menunjukkan sedikit kesungguhan. Wei Zhen 2 tahun lebih tua dari Wei Zhen. Dia adalah murid dari kelas lanjutan perguruan tinggi. Dia adalah master di puncak tingkat manusia nanti. Dia hanya 1 langkah lagi untuk memasuki tingkat prefektur. Dia tidak bisa melakukannya. Lin Tian khawatir. Wei Zhen jauh lebih mengerikan dari saudara-saudara Wei Zhen lainnya. Para siswa di kampus tidak takut akan hal itu. Qin Chen memandang 2 orang yang mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia merasa hangat di hatinya dan berkata sambil tersenyum, jika Wei Zhen berani memindahkan seorang prajurit penyelamat, bahkan kakak laki-lakinya akan memukulinya bersama-sama. Mendesis, Lin Tian dan Zhang Ying menghirup AC dan terkejut melihat Qin Chen. Berapa hari tidak melihat, debu kurang. Terlepas dari kekuatan dan temperamen telah menjadi berbeda, biarkan 2 orang bangkit dari hati ibadah. 3 orang berbicara beberapa patah kata, segera sampai ke menara pelatihan perguruan tinggi. Menara pelatihan tinggi, menjulang ke langit. Qin Chen berjalan ke dalamnya, dan tiba-tiba, suara orang-orang menggelegar. Perguruan tinggi Tianxing adalah perguruan tinggi pertama di negara bagian Qi. Selain Wei Zhen, Lin Tian, Zhang Ying dan pejabat kerajaan lainnya, ada lebih banyak siswa berbakat dari seluruh negeri. Mereka enggan melepaskan kesempatan besar ketika mereka diterima di perguruan tinggi Tianxing. Banyak orang akan membenamkan diri di menara kultivasi kapanpun mereka memiliki kesempatan. Akibatnya, kamar-kamar di menara pelatihan perguruan tinggi selalu penuh sesak dan perlu mengantri. Bukankah ini Qin Chen yang pingsan oleh Wei Zhen di panggung duel tempo hari? Sekarat tetapi dia pulih dalam beberapa hari. Pelankan suaramu. Mereka adalah keponakan Ping Hou dan cucu Raja Dingwu. Hati-hati mengganggumu. Yah, aku khawatir dia tidak bisa berhasil. Dia hanya anak haram. Aku pernah mendengar bahwa dia hampir 16 tahun, dan dia belum membangkitkan darahnya. Jika dia tidak segera lulus penilaian perguruan tinggi, saya khawatir dia akan menjadi orang pertama yang dikeluarkan dari perguruan tinggi Tianxing karena masalah darah. Aneh, bahkan jika seseorang bisa menjadi seorang pejuang, bahkan jika darahnya buruk, dia bisa membangkitkan setidaknya 1 tingkat darah. Jarang bahkan darah tidak bisa bangun. Haha, ku dengar dia lahir di luar nikah. Darahnya diwarisi dari generasi sebelumnya, dan dia tidak bisa menjadi ayahnya yang murahan. Di kerumunan, banyak orang melihat Qin Chen dan segera mulai berbisik. Identitas khusus Qin Chen, serta fakta bahwa dia belum membangkitkan darahnya, telah membuatnya menjadi selebritas terkenal di kampus. Secara khusus beberapa anak sipil, awalnya sangat memusuhi anak-anak kekuasaan, perselingkuhan Qin Chen telah menjadi sasaran gosip mereka. Apa yang sedang Anda bicarakan? Lin Tian dan Zhang Ying mendengar bisikan, dan tiba-tiba menjadi marah, dan mereka akan bergegas ke depan. Qin Chen menghentikan 2 orang, dan kemudian perlahan melihat beberapa orang, dan kemudian dengan santai berjalan ke depan, langsung dimasukkan ke depan tim beberapa orang. Apa yang sedang kamu lakukan? Cara melompat dalam antrian. Apakah kamu tahu jika kamu datang duluan, lalu datang? Beberapa orang segera tidak puas memanggil. Debu Qin dengan ringan menyapu beberapa orang, mata dingin dengan hawa dingin yang berdebar-debar, sehingga suara beberapa orang tiba-tiba berhenti. Biarkan aku mendengar kabar nanti. Kalian tidak tinggal di Star College. Cara ringan Qin Chen. Suaranya tenang, tetapi ada momentum yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Beberapa dari mereka pucat, dan sedikit ketakutan muncul di hati mereka. Namun, di bawah tatapan begitu banyak orang, mereka tidak bisa menurunkan wajah mereka dan bergumam, mengapa? Suara tidak jatuh, tetapi Lin Tian dan Zhang Ying dengan galak menyela, masih omong kosong, lagi-lagi omong kosong, percaya atau tidak mengalahkanmu. Wajah beberapa orang sangat berubah, tetapi mereka tidak berani berbicara lagi. Oleh karena itu, para mahasiswa tidak diperbolehkan untuk melawan satu sama lain selama beberapa hari. Adapun stand duel, itu bahkan tidak bertanggung jawab untuk membunuh orang. Kedua belah pihak benar-benar ingin berkonflik. Lin Tian dan anak-anaknya yang berpengaruh bukanlah apa-apa. Bahkan jika mereka dikeluarkan dari perguruan tinggi, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Tapi masa depan anak-anak sipil mereka akan sepenuhnya berakhir. Bab 17. Ciak. Pada saat ini, ruang pelatihan di depan Qin Chen terbuka, dan 3 remaja yang baru saja menyelesaikan pelatihan mereka keluar. Kurang debu, bagaimana kalau kita bertiga berlatih bersama kali ini?
Setiap ruang pelatihan menara pelatihan berukuran 10 meter persegi. Untuk menghemat uang, beberapa anak sipil miskin sering berlatih bersama. Keluarga Lin Tian dan Zhang Ying memiliki pengaruh di istana kekaisaran. Secara alami, mereka tidak akan kekurangan uang. Mereka biasanya melakukan ini untuk menjaga Qin Chen. Kalian berdua pindah ke ruang latihan lain. Waktu latihanku cukup lama. Secara alami, Qin Chen tidak akan menyetujui permintaan mereka. Kali ini, dia ingin membangun kembali meridiannya tanpa gangguan. Lin Tian dan Zhang Ying tidak banyak bicara, dan segera mereka berbaris di depan ruang pelatihan lainnya. Dengan satu klik pintu ruang pelatihan ditutup. Melihat gerbang batu yang tertutup, wajah mereka yang telah menunggu di pintu selama setengah hari berubah menjadi hijau. Memasuki ruang pelatihan, Qin Chen segera mulai berlatih. Kolam ki saya telah terbentuk dan meridian saya diperbaiki. Jika saya ingin membuka 12 meridian lagi, saya harus memecahkannya dan kemudian berdiri. Qin Chen melepas mantelnya dan memperlihatkan tubuhnya yang kurus. Kemudian dia dengan cepat mengeluarkan 18 jarum Tianmai Shenzhen yang baru saja disuling. Dia dengan lembut mencubit salah satu dari mereka dengan jari telunjuk kanan dan jari tengahnya. Matanya terfokus pada perutnya, dan dia menikam dewa ini ke titik Senkue di mana pusarnya berada. Di bagian bawah titik akupuntur, ia membuat 2 titik akupuntur di bagian tengah dan bawah tubuh. 3 jarum nadi surgawi berbentuk segitiga, melindungi bidang obat mujarab 3 inci di bawah perut di mana lautan ki terletak. Jarum sepanjang 3,5 kaki hampir semuanya menusuk tubuh, yang membuat orang merasa ketakutan. Titik akupuntur yang ditusuk oleh jarum surgawi dewa segera mengirimkan semburan rasa sakit yang membakar. Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kondisinya. Jejak tekad melintas di matanya. Dia mengambil jarum ilahi lagi dan menusukkannya ke bidang ramuannya. Di tubuh Qin Chen, kolam gas seukuran telur merpati langsung tertusuk, dan ki asli yang terkandung di dalamnya seperti naga dan ular yang berlarian. Jika orang kuat melihat adegan ini, dia akan terkejut. Dari kolam gas limbah, itu adalah bunuh diri untuk seni bela diri. Benar saja. 7 meridian Qin Chen dihancurkan oleh ki asli yang mengerikan, yang seperti pisau baja yang tak terhitung jumlahnya dipelintir liar di tubuhnya. Jika seniman bela diri lainnya, tentu tidak tahan dengan rasa sakit yang hebat, rasa sakit pingsan. Qin Chen seperti batu, duduk di ruang pelatihan, membiarkan rasa sakit yang hebat merangsang sarafnya. Penampilannya tidak berubah, hanya keringat dingin Douda yang terus turun dari dahinya. Bang! Tiba-tiba, dia menyentuh tanah dengan kedua tangannya. 14 jarum yang tersisa terbang ke udara. Sua. Mata Qin Chen tiba-tiba meledak sekelompok cahaya halus, tangan seperti mimpi seperti listrik, langsung berubah menjadi bayangan jalan orang yang mempesona, tidak bisa melihat aksinya. Dalam sekejap tangannya berhenti, dan semua 14 jarum terbang menusuk ke seluruh bagian tubuhnya. Salah satunya langsung ditusukkan ke Tianmen dari atas kepala, dan yang lainnya dimasukkan ke acu poin jantung di dada. 12 sisanya ditusukkan ke simpul paling penting dari 12 meridian di tubuhnya. Sudah waktunya untuk membuka meridian. Seluruh tubuh Qin Chen gemetar kesakitan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kapiler di bawah permukaan kulitnya pecah, dan darah mengalir dari pori-porinya. Tapi Qin Chen menggigit giginya dan diam-diam menderita siksaan seperti rasa sakit. Jika Anda makan dengan pahit, Anda akan menjadi master. Setiap orang kuat Kaisar Wu di dunia, yang tidak membayar 100 kali kesulitan orang biasa untuk mendapatkan 100 kali prestasi. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi orang kuat. Merasa tenggelam dalam tubuhnya, Qin Chen mengumpulkan jejak ki dan memaksanya ke meridian pertama tubuhnya. Mendesis, meridian langsung tercabik-cabik oleh kemarahan ki asli. Rasa sakit yang tajam datang dari tubuh, seolah-olah meridian akan robek, yang membuat Qin Chen menggigil. Jika orang biasa menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak akan bisa bertahan. Namun, Qin Chen mengatupkan giginya dan bersikeras dengan kemauan yang kuat, membiarkan manik-manik darah terus-menerus merembes melalui pori-pori dan tidak pernah menyerah. Di masa lalu, saluran yang menghubungkan tubuh terlalu lemah dan terlalu tipis. Jika Anda ingin melampaui pencapaian orang lain, Anda harus meletakkan dasar yang kuat. Setelah beberapa napas, Qin Chen akhirnya membuka meridian pertama secara menyeluruh, dan tingkat luasnya lebih dari 2 kali lipat aslinya. Selanjutnya, Qin Chen tidak berhenti dan mengendalikan ki asli untuk bergegas ke meridian kedua. Pasal 3. Pasal 4. Qin Chen menekan ke depan dan membaptis 7 meridian asli. Pada saat ini, dia telah menjadi manusia berdarah. Namun,
Qin Chen tahu bahwa hanya setengah dari tugasnya yang telah selesai, dan tempat yang sangat sulit belum dimulai. Dia mengatur napasnya, memobilisasi jejak ki asli, dan bergegas menuju posisi meridian ke-8-nya. Dentur, dengan suara momentum yang luar biasa, Qin Chen segera membuka sebagian besar meridian ke-8. Namun, segera, jejak ki sejati ini menemui perlawanan. Saat itu, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba muncul dari jarum Dewa Bejana Surga yang menembus meridian, dan terintegrasi ke dalam jejak ki sejati ini, dan langsung membuka meridian ke-8 Qin Chen. Rasa sakit asli tiba-tiba menghilang, rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuh Qin Chen. Meridian ke-8 terbuka, dan yang ke-9 berikutnya. Ekspresi Qin Chen acuh tak acuh. Tidak sedih atau bahagia, hanya satu mata itu, cerah dan tegas, seperti bintang-bintang di langit malam. Dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, meridian ke-9, ke-10 dan ke-11 Qin Chen sepenuhnya dibuka olehnya. Tanpa kolam ki asli Qin Chen digunakan sedikit lebih sedikit. Namun, ketika ki tidak cukup, setelah latihan keras, Qin Chen akhirnya mencapai 12 meridian terakhir. Ini adalah celah yang tidak bisa dilewati oleh banyak jenius dalam sejarah 10.000 tahun benua Tianwu. Pada saat ini, Qin Chen berlumuran darah dan tidak bisa melihat wajah aslinya sama sekali. Rasa sakit yang hebat membuat pikirannya mengantuk dan ingin tidur. Namun, dia bersikeras untuk mempertahankan giginya. Karena dia tahu bahwa begitu dia pingsan, semuanya akan berakhir. Memadatkan wasiat kecil itu, Qin Chen mulai menyerang meridiannya yang paling dengan mengoperasikan metode rahasia dalam formula ilahi bintang 9. Pada awalnya, proses shock cukup lancar. Tetapi seiring berjalannya waktu, ki nyata terakhir yang tersisa semakin lemah dan semakin lemah. Secara bertahap kehilangan kekuatannya, dan kecepatan tumbukan juga menjadi lebih lambat dan kurang kuat. Bab 18. Jejak terakhir ki sejati akan habis. Tidak, itu tidak bisa berhenti. Itu tidak boleh berhenti. Demi saya, demi ibu saya, untuk menginjakan kaki di wilayah militer lagi, dan untuk membalas dendam pada anjing dan manusia, bagaimana saya bisa jatuh di sini? Rusak, hancurkan untukku, patah, hancur. Hati Qin Chen mengaum diam, kemauan yang kuat seperti gelombang badai. Harapan ada di depan kita, kita harus berhasil membangun denyut nadi. Qin Chen mencoba yang terbaik untuk memobilisasi semua kekuatan mentalnya dan bergegas menuju saat terakhir dari meridian ke-12. Boom! Seolah ada petir di hari yang cerah, suara memekakkan telinga langsung bergema di benak Qin Chen. Suara gemuruh hampir membuatnya pingsan, dan seluruh pikirannya berdengung. Jika bukan karena jarum surgawi Tianmai yang menjaga Tianmen dan Xing Sui, dia akan kehilangan akal sehatnya dan terkejut menjadi seorang idiot. Setelah raungan sengit, perasaan dingin datang dari tubuh Qin Chen. Rasa sakit yang asli berangsur-angsur menghilang, dan kemudian muncul perasaan mati rasa yang renyah. Kepulan, kepulan, kepulan. 18 jarum nadi surgawi yang menembus tubuh Qin Chen akhirnya kehabisan jejak kekuatan terakhir, berubah menjadi bubuk dan melayang keluar. Haha, aku berhasil. Aku akhirnya berhasil melewati 12 meridian. Ketika momen kesuksesan datang, kegembiraan batin Qin Chen, tidak ada yang bisa mengerti. Yang sebelumnya jatuh ke wilayah Wu, dan yang ini kembali. Terlalu banyak untuknya. Jika dia tidak bisa melewati 12 meridian dengan sukses, dia tidak bisa melampaui kehidupan sebelumnya dan kembali ke puncak sepanjang hidupnya. Sekarang, akhirnya, dia berhasil. Bahkan telah mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia baru saja membuka 11 saluran sebelum dia menembus level manusia. Dalam kehidupan ini, dia melihat harapan untuk membuka 12 meridian karena formula Kaisar Dewa Bintang 9. Dan harapan itu kini menjadi kenyataan. Di antara kesedihan yang luar biasa dan kegembiraan yang luar biasa, Qin Chen merasa seolah-olah dia sedang kesurupan di sini. Tapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa tidur. Kita harus menyerang saat setrika panas dan memadatkan semangat sejati. Bahkan tubuh yang terluka parah hanya dapat dipulihkan nanti. Formula Kaisar Ilahi Bintang 9 adalah keterampilan paling misterius yang saya dapatkan dari Tanah Terlarang. Biarkan saya melihat apa misteri keterampilan ini. Qin Chen mencoba menahan perasaan lesu dan mengoperasikan formula mental dari formula Bintang 9 Dewa Kaisar. Gerakan ini, perasaan dingin langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh orang tiba-tiba menggetarkan. Rasa kantuk yang asli menghilang dalam momen ajaib. Di seluruh ruang pelatihan, sejumlah besar vitalitas surga dan bumi tampaknya ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan menembus ke setiap pori-pori tubuhnya. Pori-pori meridian,
yang sudah mengering, dengan rakus menyerap vitalitas langit dan bumi di sekitar mereka, seperti kemarau panjang saat hujan. Beberapa saat kemudian, meridian Qinchen sudah memiliki jejak Qi yang mengalir. Kecepatan mengumpulkan Qi sejati lebih dari 2 kali lebih cepat dari keterampilan tingkat Tian yang saya latih di kehidupan saya sebelumnya. Selain itu, 12 meridian diserap pada saat yang sama. Kecepatan ini bertentangan dengan surga. Qinchen terkejut. Itu layak menjadi formula Kaisar Ilahi Bintang 9 dari Tanah Terlarang. Kecepatan kondensasi Qi yang sebenarnya lebih unggul dari semua keterampilan yang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Untuk sementara waktu, sejumlah besar vitalitas langit dan bumi mengerumuni tubuhnya. Waktu berlalu, Qi sejati dalam tubuh Qinchen terus-menerus kental. Rasa sakit aslinya perlahan menghilang. Saya tidak tahu berapa lama kemudian, Qinchen merasa dirinya dalam misteri, dan pikirannya kosong. Kemudian, dia melihat sebuah buku kuno melayang di benaknya. Saya tidak mendapatkan buku kuno ini dari Tanah Terlarang Tuhan. Bagaimana mungkin? Pada saat itu, di Tanah Terlarang, Qinchen tidak hanya mendapatkan formula ilahi bintang 9, tetapi juga mendapatkan buku kuno misterius tanpa kata-kata. Setelah dia kembali, dia memutar otak untuk mencari tahu asal dan fungsi buku kuno misterius itu, jadi dia memasukkannya ke dalam gelang penyimpanan. Tanpa diduga, buku kuno misterius ini datang bersamanya 300 tahun kemudian, dan memasuki pikirannya. Saya bisa dilahirkan kembali 300 tahun kemudian, mungkin karena buku kuno yang misterius ini. Qinchen penasaran dan menginspirasi Zenki. Jika dia ingin menyentuh buku-buku kuno yang misterius, coba lihat apakah dia bisa memicunya. Tiba-tiba, ada ledakan keras di benaknya. Gendang telinga Qinchen terus bergetar, dan kekuatan luar biasa mengalir dari buku-buku kuno, seperti banjir yang mengamuk mengalir di sepanjang meridian yang tebal. Qi asli yang akhirnya diringkas Qinchen menghilang dalam sekejap. Qinchen takut menemukan bahwa kekuatan ini benar-benar di luar kendali. Dia dengan cepat menarik pikirannya kembali, dan kekuatannya menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Apa yang terjadi? Qinchen membuka matanya dan bangun dari keadaan halus itu. Keropeng darah di tubuh jatuh lapis demi lapis. Qinchen terkejut menemukan bahwa cedera serius sebelumnya telah sembuh. Seluruh orang itu seperti orang yang sama sekali berbeda. Seluruh tubuhnya jernih, putih seperti batu giok, seperti bayi yang baru lahir. Bahkan meridian yang menyakitkan di tubuh halus dan montok kembali ke puncak. Apa asal-usul buku kuno ini? Mengapa hanya melepaskan kekuatan ini dapat membuat tubuh saya sembuh dalam sekejap? Bahkan jika itu obat penyembuh, mungkin tidak dapat mencapai ini. Buku-buku kuno diam-diam tergantung di benaknya. Tidak bergerak, tetapi misterius. Terlebih lagi, Qinchen memiliki semacam keraguan. Kekuatan sebelumnya sangat aneh, yang tampaknya mirip dengan kekuatan dari darah dalam. Asal-usul buku-buku kuno akan ditemukan nanti. Debu Qin meninggalkan pikirannya dan berlatih lagi. Kecepatan penyerapan Formula 9 Bintang Dewa Kaisar benar-benar menakjubkan. Ada banyak energi surga dan bumi yang mengalir ke tubuhnya sepanjang waktu. Secara bertahap, Qi sejati di meridian pertama terisi. Qi sejati di meridian kedua juga perlahan terisi. Dan kemudian ada yang ketiga, keempat. 3 hari kemudian, Qi sejati dari 12 meridian Qinchen akhirnya terisi kembali. Qi yang melonjak seperti naga yang marah mengaum dan mengalir di meridian yang luas dan kuat penuh kekuatan. Qi yang sebenarnya, yang jauh lebih banyak daripada jumlah rata-rata orang, seperti sungai yang bergelombang. Orang seni bela diri biasa tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi ini. Namun, Qinchen, sebagai kaisar urutan ke-8 Wu di kehidupan sebelumnya, terampil dan mudah dikendalikan. Penuh Qi sejati. Selanjutnya, itu adalah untuk memadatkan kolam gas lagi dan berdampak pada tingkat manusia. Hanya ketika dia melangkah ke tingkat manusia lagi, latihannya dapat dianggap selesai. Hancur dan berdiri. Penghancuran telah selesai, dan pendirian juga harus diselesaikan. Di bawah kendali kuat Qinchen, Qi sejati di 12 meridian perlahan mengalir. Pada awalnya, alirannya lembut, seperti sungai yang berkelok-kelok. Namun, dengan promosi Qinchen yang konstan, Qi yang sebenarnya mulai mendidih dan melonjak gelisah, dan akhirnya berubah menjadi sungai yang bergelombang, bersiul, menggulung ombak, dan terus-menerus berkumpul di dantian Qinchen. Bab 19. Gas nyata yang gila dan perkasa, menderu, terus-menerus berkumpul di area dantian dari debu Qin dan berubah menjadi pusaran air yang bergejolak. Waktu seperti ini adalah saat yang paling hati-hati bagi prajurit.
Karena begitu Ki Sejati lepas kendali, Ki Sejati yang mengerikan akan merobek meridiannya sendiri dan menghancurkan bidang ramuan yang rapuh. Secara khusus, Ki Sejati dalam tubuh Qin Chen, baik secara kuantitas maupun kualitas, beberapa kali lebih tinggi daripada prajurit biasa. Pusaran teror bahkan lebih mengerikan. Tapi wajah Qin Chen tidak khawatir sama sekali. Yang ingin dia lakukan adalah mengendalikan banjir sesuai dengan nalurinya. Yang ingin dia lakukan adalah mengendalikan banjir sesuai dengan nalurinya. Sesaat kemudian, kolam udara terbentuk di tubuh debu Qin. Kolam gas ini seukuran telur bebek, yang beberapa kali lebih besar dari telur merpati sebelum Qin Chen. Itu juga lebih kuat dan lebih penuh. Namun, Qin Chen tidak berhenti. Dia mendesak Qi yang bergejolak. Baru saja terbentuk kumpulan Qi yang sudah rapuh tiba-tiba pecah dan menghilang. Qin Chen tidak khawatir sama sekali. Sekali lagi memadatkan Qi yang sebenarnya, menyebabkannya berkumpul dengan liar di bidang ramuan, membentuk kolam Qi lagi. Kolam udara ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya, yaitu sebesar telur bebek. Itu lebih kuat dan menakjubkan. Namun, Qin Chen masih memecahkannya lagi. Setelah 7 atau 8 kali berturut-turut, kolam Qi seukuran kepalan tangan akhirnya dipadatkan di bidang ramuan Qin Chen. Tapi kali ini, biarkan Qin Chen bagaimana menggunakan dampak gas nyata kolam gas masih. Dia puas, mulai menggunakan gas asli untuk perlahan-lahan memperkuat kolam gas itu sendiri. Kolam Qi, yang jauh melampaui orang biasa, perlahan-lahan menjadi stabil. Setiap kali berbelok itu memunculkan Qi sejati yang luar biasa, yang dengan cepat menyebar ke setiap meridian tubuh Qin Chen. Bahkan jika prajurit paling kuat melihat pemandangan ini, saya khawatir kita harus mengakui bahwa ini adalah kolam gas yang hampir sempurna dengan daya dukung yang luar biasa, daya ledak teror, dan kapasitas yang kuat, yang dapat dibandingkan dengan seorang prajurit di prefektur tingkat. Sulit dipercaya bahwa hanya seorang pejuang di tahap awal tingkat manusia yang membentuk kumpulan Qi. Pada tahap ini, hanya Qin Chen yang bisa melakukan ini. Untuk mencapai ini, seni bela diri normal harus memiliki rasa hormat bela diri tingkat ke-7 sebelum mereka memiliki sarana kontrol Qin Chen, yang hampir curang. Setelah kerja keras 1 hari lagi, Qin Chen menerobos kultivasinya ke tingkat menengah manusia, dan kemudian berhenti berlatih. Setelah beberapa hari dan malam kultivasi keras, meskipun kultivasi Qin Chen hanya dipromosikan dari tahap awal tingkat manusia ke tingkat menengah tingkat manusia, hanya ada tingkat kecil, tetapi dia telah menjadi sangat berbeda dari dirinya sendiri beberapa hari yang lalu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kita benar-benar berubah. Ledakan. Ketika pintu ruang pelatihan terbuka, Qin Chen keluar dari ruangan dengan semangat tinggi di bawah mata yang iri. Lin Tian dan Zhang Ying seharusnya pergi. Efek dari ruang pelatihan itu bagus, bahkan harganya terlalu mahal. Melihat hanya lusinan koin perak di tubuhnya, Qin Chen tersenyum pahit. Harga ruang pelatihan adalah 100 koin perak. Dalam beberapa hari, dia menghabiskan semua ratusan koin perak yang telah dia kumpulkan. Keluar dari menara latihan, matahari di luar cerah, dan udara segar menyegarkan. Qin Chen mengerutkan kening, menoleh dan melihat ke satu sisi. Seorang pria muda yang berdiri di pintu melihat Qin Chen, matanya memancarkan jejak dingin, berbalik untuk pergi. Qin Chen ada di depannya. Sebuah kebingungan melintas di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa itu menghalangi jalanku? Akulah yang harus bertanya tentang ini. Siapa kamu dan mengapa kamu menatapku? Qin Chen menyipitkan matanya. Nah, siapa yang mengawasi Anda? Jangan bilang, ya. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia meraih lehernya dan mengangkatnya seperti ayam. Kamu lepaskan aku. Pemuda itu meraih pergelangan tangan Qin Chen dengan kedua tangan, mencoba untuk memutuskannya. Tapi tangan kanan Qin Chen seperti lingkaran besi, dan dia tidak akan bergerak sama sekali. Segera, wajah bocah itu memerah, seperti tenggorokan bebek. Dia melolong pahit dan tubuhnya berjuang keras. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Remaja masih berjuang melawannya. Peningkatan kekuatan Qin Chen dan kekuatan pergelangan tangan yang mengerikan menjepit tenggorokan pihak lain, menyebabkan rongga dada berkontraksi dengan keras karena kekurangan udara. Mata dingin. Aku bilang. Anak itu akhirnya menyerah. Bang. Qin Chen Song membuka tangannya dan melemparkan pihak lain ke tanah, menatapnya dengan dingin. Tuan Wei Zhen lah yang memintaku untuk mengawasimu. Dia menemukan Lin Tian dan Zhang Ying dan tahu bahwa kamu sedang mengolah pagoda, jadi dia memintaku untuk tetap berada di luar menara dan memberitahunya segera setelah dia melihat kamu keluar. Bocah itu jatuh ke tanah kesakitan, terengah-engah, menatap mata Qin Chen penuh ketakutan.
Dia dapat menjamin bahwa jika dia tidak mengatakannya sekarang, dia mungkin dicekik sampai mati oleh Qin Chen. Ini dia lagi. Qin Chen tampak dingin. Bagaimana dengan Lin Tian dan Zhang Yingren? Apakah mereka baik-baik saja? Saya tidak tahu. Mereka dibawa pergi oleh Tuan Wei Zhen. Apa? Di mana Wei Zhenren sekarang? Qin Chen berkata dengan suara dingin. Di halamannya sendiri. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya melihatmu. Bawa aku ke sana sekarang. Mata Qin Chen dingin dan nadanya belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya saya tidak cukup mengajari orang itu beberapa hari yang lalu. Setelah hanya 2 hari, orang ini datang ke pintu lagi dan membawa Lin Tian dan Zhang Ying pergi. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Qin Chen merasa sedikit khawatir. Di bawah kepemimpinan pemuda, Qin Chen sampai ke pintu asrama Wei Zhen. Hanya di sini, kata anak laki-laki itu, menunjuk ke halaman di depannya. Selain asrama multi orang untuk orang biasa, perguruan tinggi Tianxing juga memiliki beberapa asrama individu yang sangat mewah. Asrama ini seperti villa, dan bahkan memiliki kebun sendiri. Mereka semua untuk anak-anak orang kuat Wangdu. Sama seperti Qin Chen melihat ke atas anak laki-laki yang memimpin jalan melompat seperti kelinci dan bergegas ke taman. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Saudara Zen, bocah itu ada di sini, dia akan datang." Bab 20. Qin Chen mencibir, dan tiba-tiba menendang batu di depannya. "Pa!" Batu seukuran tinjunya langsung ditendang oleh Qin Chen, seperti meteor yang mengenai punggung pemuda itu. Dengan keras anak itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Jatuh seekor anjing, mengunyah kotoran. Mulutnya penuh dengan donor darah. Jatuh ke tanah, menangis kesakitan. Dengan mencibir, Qin berjalan perlahan ke taman. Seluruh taman itu kosong, tidak ada yang menanam bunga dan tanaman sesuka hati. Pintu halaman depan terbuka, dan napas berbahaya yang samar tertinggal di benak Qin Chen. Qin Chen tidak tergerak. Dia membuka pintu dan berjalan ke halaman. Tiba-tiba, wah, 2 batang besi, satu di depan yang lain, tiba-tiba meledak dari balik pintu dan masing-masing menabrak bagian belakang kepala dan wajahnya. Suara tongkat itu mengaum dengan kekuatan yang luar biasa. Jelas bahwa itu adalah tangan mati. Di bawah cahaya, 2 remaja bersembunyi di balik pintu, dengan senyum muram di wajah mereka. Mereka adalah 2 pelayan di sekitar Wei Zhen. Di halaman, Wei Zhen terbungkus kain kasa, menatap Qin Chen dengan wajah ganas dan senyum ganas di mulutnya. Jadi, Qin Chen juga tertawa. Pada saat kritis ini, tubuhnya tiba-tiba pendek. Pada saat 2 batang besi hendak memukulnya, dia bersembunyi. Bang! Kedua jeruji besi bertabrakan dalam kehampaan, dan guncangan hebat membuat tangan mereka mati rasa dan mulut harimau hampir terbelah. Tanpa menunggu kedua pria itu menstabilkan tubuh mereka, tiba-tiba Qin Chen berjongkok, mulai bekerja dari kiri dan kanan, dan tinjunya seperti palu di dada mereka. Ah! Bang! Dengan suara patah tulang, 2 tabrakan mengerikan menyebar dengan jelas. 2 remaja yang menyerang Qin Chen menjerit dan terbang mundur, memuntahkan banyak darah di udara, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, langsung pingsan kesakitan. Dada mereka cekung dan tulang rusuk mereka patah. Mereka tampak menyedihkan. Wei Zhen, yang awalnya memiliki senyum muram di wajahnya, tiba-tiba membeku. Matanya penuh kejutan, horor dan kejutan. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Wei Zhen, bagaimana dengan Lin Tian dan Zhang Ying? Serahkan mereka sekaligus, atau kamu tidak akan bisa bertahan hari ini. Qin Chen acuh tak acuh dan melangkah maju. Matanya yang dingin dan tajam jatuh ke wajah Wei Zhen seperti pisau tajam, yang seolah menembus tubuhnya. Mata Wei Zhen tumpul, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia benar-benar ketakutan oleh Qin Chen. Dia bahkan berbalik dan berlari ke kamar. Dalam proses berlari, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan meraung. Qin Chen, Lin Tian dan Zhang Ying ada di kamarku. Kamu bisa masuk jika kamu memiliki benih. Di dalam ruangan, hari sudah gelap, dan embusan napas bahaya keluar. Tampaknya beberapa binatang buas tidak aktif, yang membuat alis Qin Chen berkerut. Meskipun wajah Wei Zhen ketakutan, ada sedikit kegembiraan di bagian bawah matanya. Dapat dilihat bahwa pasti ada penyergapan di ruangan ini. Namun, Qin Chen takut dengan penyergapan, mencibir dan berjalan masuk tanpa ekspresi. Serangan mendadak tidak terjadi. Di dalam ruangan, hanya ada sosok yang duduk di aula yang luas. Sinar matahari yang cerah menyinari pintu yang terbuka, yang membuat pria itu sangat tinggi. Ini adalah seorang pria di Xuanpao. Penampilannya agak mirip dengan Wei Zhen. Wajahnya penuh ketekunan, seperti pagoda kuno, berdiri di sini dengan momentum yang luar biasa.
Kakak, itu dia, Qin Chen yang menyakitiku beberapa hari yang lalu. Wei Zhen melihat Qin Chen berani benar-benar masuk. Dia girang dan marah. Kamu tidak bisa membodohi dirimu sendiri. Jangan panik. Pemuda Xuan Pao perlahan membuka matanya, meledakkan dua tenda dingin yang tenang, dengan tenang jatuh pada Qin Chen. Apakah kamu Qin Chen? Apakah kamu menyakiti Wei Zhen Xuan Pao? Kalimat pertama pemuda Wei Zhen Xuan Pao adalah memulai seorang guru untuk menyelidiki kejahatan. Meskipun nadanya tidak terlalu keras, interogasinya sangat kuat, seolah-olah kaisar sedang menginterogasi pejabatnya. Qin Chen tidak menjawab, tetapi matanya jatuh ke sudut tubuh bocah Xuan Pao dan tiba-tiba menyusut. Lin Tian dan Zhang Ying dipukuli dan tergeletak di tanah dengan mulut berdarah. Mereka dua orang, 2 hari ini juga tidak tahu berapa banyak penderitaan, darah bercucuran, pakaian tubuh tidak dalam kondisi baik. Qin Chen, jangan datang ke sini dan lari. Orang ini adalah kakak laki-laki Wei Zhen. Lin Tian dan Zhang Ying dibangunkan oleh gerakan dan keheningan, membuka mata mereka yang bengkak dan melihat bahwa itu adalah Qin Chen, dan kemudian mereka berteriak dengan tergesa-gesa. Karena cedera serius, mereka serak dan sangat menyedihkan. Siapa namamu? Kalian berdua tidak ingin hidup. Wei Zhen minum dan menendang dua orang. Kedua orang yang kesakitan bersenandung, dan ekspresi mereka sangat menyakitkan. Tetapi Wei Zhen tidak normal dan tertawa. Wei Zhen menatap Wei Zhen dengan tidak sabar dan meremehkan tindakannya. Mata Qin Chen langsung mengeras, jejak dingin dari tubuhnya mekar, suhu seluruh ruangan tampaknya turun tiba-tiba. Wei Zhen tidak peduli, dan berkata dengan dingin, identitas saya, Anda juga tahu. Wei Zhen, meskipun dia tidak sukses, tetapi bagaimanapun adalah saudaraku, aku tidak ingin dikatakan menipu yang kecil. Jadi, kamu berlutut sekarang. Kau tahu untuk mengakui kesalahanmu. Biarkan Wei Zhen mengalahkan lagi. Masalah ini sudah selesai. Aku bisa melupakan masa lalu. Biarkan kalian bertiga pergi. Petik 2. Wei Zhen menyendiri dan acuh tak acuh. Sepertinya dia memberi wajah Qin Chen. Qin Chen sangat marah dan tertawa. Orang bodoh ini, di mana dia menunjukkan rasa superioritasnya. Keluar dari sini. Semburan minuman tiba-tiba meledak. Seiring dengan kemarahan, tubuh Qin Chen tiba-tiba bergerak, mengepalkan tinju ke arah Wei Zhen. Ledakan, gegar otak, deru angin kencang. Kekuatan tinju yang mengerikan seperti naga yang marah, yang datang ke Wei Zhen dalam sekejap. Melihat penampilan menyedihkan kedua temannya, Qin Chen benar-benar marah kali ini. Dia tahu bahwa orang yang ingin dihadapi Wei Zhen sebenarnya adalah dirinya sendiri. Lin Tian dan Zhang Ying tidak bersalah. Wajah Wei Zhen sangat berubah ketika dia merasakan kekuatan tinju yang mengerikan. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan tinjunya yang luar biasa telah datang kepadanya. Dalam krisis, Wei Zhen hanya punya waktu untuk meletakkan tinjunya di dadanya. Dan tinju besi Qin Chen, yang ingin menghancurkan segalanya, telah dihancurkan. Bang! Lengan Wei Zhen berderak dan kinya patah dengan tergesa-gesa. Saat berikutnya, kekuatan kuat Qin Chen meledakkannya. Bang-bang, Wei Zhen menabrak meja besi dan kayu di bagian belakang. Meja kayu besi yang keras dan tebal itu terbelah dalam sekejap, dan serpihan kayu berhamburan kemana-mana dan berserakan di tanah. Kamu, Wei Zhen tertegun dan menunjuk ke Qin Chen. Seluruh tubuhnya gemetar seperti sekam. Matanya ketakutan seolah-olah dia sedang melihat setan. Kakinya mengayu dan mengayu ke belakang. Dia hampir tidak bisa berdiri diam.